Ya, oke. Salam olahraga. Kita berjumpa lagi tentunya bersama saya Aris Sudarsono, dan malam hari ini atau kali ini saya tidak didampingi oleh Paul Palele. Paul Palele lagi sibuk. Memang anak saya yang satu ini sibuk sekali. Iya. Memang. Tapi saya dapat gantinya juga. Ini orang sibuk tapi dia mau berdampingan dengan saya, luar biasa. Wah, ini juga bos juga di sini sebenarnya. Bung Putra, aduh, terima kita kasih. tonjok-tonjokan dulu. Tonjok-tonjokan dulu, iya nih. Wah, Ini buka dulu nih. Oke, buka. Biar enak. Dan lebih jelas, bener Putra atau Putri gitu ya? Ah iya, nah, ini Putra kok, diusahakan. Iya. Ini ngomong-ngomong, kalau kabar pasti baik, kita sering ketemu. Iya, sudah Tapi sering. ada satu hal yang gue mau tanya, ini lu gelang lu banyak amat nih. Baik. Karena kan hari ini apa bukan matching, ini gelangnya merah putih. nggak mau kalah sama Paul. Waduh, luar biasa. Nggak mau kalah sama Paul. Jadi kan karena harus gantiin Paul, jadi gayanya juga harus keren Paul, gitu. Iya dong kan. Mantap. Sama legend, kelihatannya harus legend. Karena nggak ada prestasinya. Ada prestasi. Topinya merah kok itu. Biasa Pak. Oke. Ya. Bung Putra, topik kita apa nih? Topik kita katanya seru, katanya seru. Katanya seru nih. Jadi makanya kenapa aku ada disuruh di sini karena ada hubungannya sedikit. Jadi topiknya kita itu adalah boxing. Boxing. Amatir atau pro? Wah, pro. Pro ya. Nah, okay. tapi asik. yang asik, yang bikin asiknya juga karena ini bukan cuma, kan kemarin kita udah ngomongin boxing pro. Ini juga ada dari sisi promotornya. Oh gitu. Karena kan waktu itu kan Bang Joey kan udah ngomong. Oke. Boxing ini para atlet boxing ini tergantung sama promotornya. Bukan tergantung lagi. Hidup matinya. Itu dia. Dengan promotor. Nah, ya kan? Sekarang kita itu bukan cuma ada kehadiran atlet boxingnya, tapi juga ada dari sisi promotornya. Supaya kita bisa jelasin nih, apa nih yang kurang nih, apa dari boxing, dari sisi sportnya sama dari sisi promotornya. Ini gue suka nih. Promotor ada, jagoannya ada juga. Itu dia. Oke, langsung kita panggil aja. Langsung aja kita labrak aja. Oke, ladies and gentlemen, and now the champion. Waduh, gue lupa namanya kalau lagi begitu. Daud-Chino Jordan. Dan kalau di Amerika ada Don King, ada Oscar De La Hoya. Iya. Ini di Indonesia ada yang namanya Gustian Tira dari M-Pro International, Mr. Promoter. Luar biasa. Udah minum? Udah. Ini Jakarta agak panas ya. Iya, panas. Oke. Senang sekali saya bertemu dengan Anda berdua. Kita santai aja, kita ngobrol, kita kupas abis tinju pro, kita kupas abis karir Anda, kita kupas juga profesi Anda sebagai promotor. Anda usia berapa sekarang kalau boleh saya tahu? 41. Masih muda loh. Masih muda. Hati-hati. Kalau milih profesi promotor bisa cepet tua. Mendingan dibuka dulu biar lebih enak. Iya kan? Lebih asik. Bisa cepet tua. Bisa cepet tua, benar. Iya kan? Mata jadi hitam, kurang tidur, ya kan? Lupa cukur jenggot, cukur kumis. Ya kan? Tiap hari pegang kalkulator aja, pegang handphone. Dulu nggak ada handphone ya? Nggak ada. Pager. Ketahuan umur lo dia ke pager. Nggak pernah nonton film. Film boxing zaman dulu pager. Oh, pakai pager ya? Iya dong. Oke. Mas Gustian Tira sama Daud-Chino Jordan. Kayak deg-degan banget ini. Ini Anda berdua nih, kalau bulu tangkis Christian Ade Chandra, ingat nggak? Atau Cun Johan Wahyudi? Wah, nggak ingat juga. Oke deh, The Minions gitu kan. Yeah. Artinya gini, memang harusnya begitu. Promotor dengan si pelakunya, si atletnya atau si artisnya harus seperti anak kembar gitu loh. Harus senyawa gitu, harus sehati gitu. Iya kan?
Kira-kira gitu kan? Bener nggak gua ngomong nih? Benar. Hah? Yang bener lu. Benar. Hah? Nah, pertanyaan gue yang pertama adalah, kok mau jadi promotor? Kok terfikir jadi promotor? Kan saya bilang tadi, lu kurang tidur, cukur jenggot, cukur kumis lupa. Don King aja rambutnya sampai Don King berdiri aja, gitu. Don ya King kan? aja lupa nyisir dia. Karena sibuk promote ya kan. Mungkin beliau ini berkaca kepada Oscar de la Hoya, yang di atas sering keren, jadi promotor keren juga gitu. Mantap. Coba Bung, tolong jelasin, kenapa Anda mau jadi promotor? Tinju lagi. Iya. Iya, awalnya sih karena suka aja ya sama tinju ya, dari kecil sih. Dari kecil emang doyan banget tinju. Jadi Anda pelaku juga? ya nggak pelaku sih, tapi latihan-latihan biasa aja. Oh, iya. Jadi waktu kecil itu kan dulu kan zamannya ada ensiklopedia tuh. Kayak gitu kan. Dulu belum ada zaman Google-Googlean kayak gitu tuh. Kita nyari tahunya dari kayak baca kan. Kayak baca ensiklopedia gitu. Nah, saya selalu buka tuh yang bagian boxing. Oh, jadi yang hurufnya B. B. Kan dulu kan alfabetikal kan. Iya, A, B. yang panjang tuh kan. Iya. Satu lemari tuh. Yang nggak tahu juga dibacanya kapan. Aku Jadi sempet. boxing ya? Boxing, carinya B. B. Nah, Udah jangan A. salah ngomong, beca juga B. Ada juga di situ. Oke, Mas Gus, silakan terus. Iya. Ya, terus kan dulu kan juga sambil baca kita jadi pelajarin sejarahnya juga kan, kayak Oke. awal-awal itu kan dari zamannya siapa dulu, Rocky Marciano kayak Rocky gitu kan. Marciano. Habis itu kan ada Joe Louis, Floyd Peterson, betul, Floyd Peterson, habis itu masuk ke Ingemar Johansson, apa segala macam ya. Muhammad Ali, Baru dan- Cassius Clay Muhammad Ali. Ya gitu kan. Tapi kan waktu itu kan ya masih kecil ya. Jadi kalau nggak salah berhenti di zaman-zamannya Sugar Ray ya, kalau nggak salah. Juga dari Leonard ya. Leonard. Oke. Asik. Jadi ya udah belajar baca itu karena doyan nonton tuh, doyan lihat, doyan nonton. Dulu ada acara tinju legend kalau nggak salah di acara di TV apa ya. Pokoknya yang pertandingan zaman Di dulu TV tuh. gua itu. Nah, Enggak, lu ngomong begitu gue jadi inget sendiri. Kan? Ya, zaman gua itu maksudnya. Iya, legendanya. Makasih udah diingetin. ya jadi nonton terus ya udah karena suka aja ya. Terus habis itu kan zaman era kemasannya tuh kelas berat waktu itu. Zamannya ya Mike Tyson, terus oke. habis itu Evander, terus habis itu ada Leonard Lewis dan segala macam. Gua waktu Holyfield kesini ikut nonton juga. Enggak. Ya. Terus Apa masih kecil juga? itu masih kecil kayaknya. Ini kapan gedenya? kecil, Iya, kecil kecil mulu. terus. Dari ensiklopedia mbak itu kecil mulu. Ya habis itu ya udah karena suka, nontonnya suka gitu. Terus habis itu ya nggak kepikir kerja di sini sih sebetulnya di bidang ini. Jadi waktu itu tuh masih bekerja di bidang properti. Atau sesuai dengan Ya dengan sekolah lah ya. title-nya ya? Ya maksudnya di pekerjaan di bidang perancangan kayak gitu ya. insinyur juga Anda? Sarjana desain interior. Oh, desain interior ya. Oh, oke. jauh ya. Jauh sekali. Desain interior ke tinju emang agak ini ya. Agak jauh, agak loncat nih. Lumayan tuh. Jembatan Semanggi ke tol langsung kan. Ini enggak, lu ke tol langsung tuh, bingung gua gitu. Terlingkar luar lagi. Oke, terus gimana? Terus kan kerja aja waktu itu kan ya tinju cuma sebagai hobi lah, nonton. Terus habis itu ya udah baca-baca tentang tinju lah, literatur tinju gitu. Terus habis itu dapet tawaran waktu itu dari Bang Okto, Raja Sabta Oktohari. Waktu itu ditawarin, Tir mau nggak pegang tinju gue nih? Ya namanya juga doyan ya. mikir susahnya yang tadi disebut-sebutnya tuh belakangan aja deh, yang penting ambil aja dulu gitu kan. Iya abis Ya udah ambil aja. Ya udah waktu itu masih inget tuh pertandingan pertama ya waktu itu lawan Daud main di Jakarta. Itu pertandingan pertama Yang saya bikin. Oh, yang Oh, yang mahkota bikin. Nama kota bikin. Jadi nggak ada referensinya sebetulnya. Jadi saya benar-benar waktu itu dilepas aja gitu loh. Tahun berapa itu? 2016 kalau nggak salah, 2016 apa ya 2016 ya 2016. Oh, jadi Dow Jordan baru naik ring 2016. Oh nggak, sebelumnya udah. Sebelumnya udah bareng Bang. Ke pro. Oh nggak, dari 2005. 2005 kan? Iya. Tapi kan saya waktu itu baru masuk kan 2016. Jadi ya udah saya dilepas gitu aja. Jadi maksudnya ya suruh sama Bang Oto disuruh ya udah belajar aja dari lapangan deh gitu bikin. Belum kenal siapa-siapa,
belum tahu industrinya seperti apa. Ya udah pokoknya bikin aja dulu deh. Ya akhirnya waktu itu kita bikin, alhamdulillah sih sukses. Oke lah, itu menurut saya ya, nggak tahu. Berarti Anda lulus Kopassus nih. Lulus Kopassus. Komando pria-pria khusus. Asik. Maksud gue pria khusus tuh yang bisa nggak tidur seminggu, ya, mata hitam, kurang makan, stres. Tapi itu benar, nah, itu benar loh. Benar. Sesama Itu benar, Kopassus emang tahu Kopassus. itu benar. Ini gimana? Jadi waktu itu kebetulan langsung kita title ya waktu itu WBO waktu itu, WBO waktu itu. Jadi ya sambil jalan belajar gitu. Jadi saya komunikasi sama pihak WBO waktu itu sambil jalan juga. Terus habis itu pertama kali saya kenal dengan mereka karena baru dikenalin. Tapi yang lain-lainnya udah pada kenal duluan, kayak Daud udah kenal duluan, udah lama mereka. Tapi saat itu emang sudah punya full ini ya, authority untuk pegang Daud Jordan ya. Waktu itu belum. Jadi waktu itu saya masih turun untuk bikin produksinya. Oke. Karena kan kerjasama juga dengan TV swasta waktu itu kan. Jadi ya pokoknya saya ngurus semua produksinya lah sendiri. Bareng sama tim waktu itu. Tapi ya saya punya otoritasnya di bagian produksi. Nah kebetulan ada partner kita satu lagi. Tapi namanya Sim. Nah dia itu matchmakernya kita. Jadi di promotor tuh ada promotornya sendiri, ada matchmakernya sendiri dan ada boxernya. Oh, berarti Anda institusi promotor Anda lengkap dong ya? Ya kita karena Anda punya produksi juga, Anda punya matchmaker juga. Ya kan? Karena ada promotor yang nggak punya ini. Nah, ya kalau kita ya. Ya kan? Lengkap. Berarti Anda siap jadi promotor ya? Maksud saya, Anda tahu gitu bahwa promotor jantungan, jadi gue siap gitu ya. Karena yang tadi dibilang sama Omar itu benar. Kopassus. Nggak tidur. Susah tidur. Ya. Khusus. Karena nggak semuanya bisa. Jadi semuanya bisa. Jadi ya trial and error juga ya. Jadi karena kita baru pertama kali waktu itu kan kagok-kagok juga nih. Ini gimana nih? Ini ya diajarin loh Bang Okto. Ini harus begini. Jadi waktu itu Bang Okto tuh mengajarkannya kayak kalau salah nggak apa-apa, tapi yang penting jadi tahu gitu. Nah jadi waktu itu kayak mengorganisir media gitu, masih salah-salah juga. Saya juga masih salah-salah. Terus apalagi media suka belagu juga kan. Ya kan? Wah. Ada orang media sini. Media mana nih? Jangan marah loh, biasa aja. Jadi ya waktu itu udah kita jalanin event pertama kita ya. Terus dalam beberapa bulan kemudian ternyata nah ini menarik nih. Saya mesti bikin pertandingan waktu itu di Uruguay. Hah? Nah, kaget kan? Uruguay. Mahkota di peta aja bingung kan? Iya, masa mahkota yang Empro itu disuruh bikin di Uruguay? Uruguay karena waktu itu kita dan WBA ya waktu itu ya. Yeah. Kita dan WBA dapat komunikasi lah, terus mereka bilang kalian mau bikin buat acaranya Gilberto Mendoza senior nggak? Karena dia kan presidennya WBA bertahun-tahun kan, dan sudah meninggal ya waktu itu. Dia meninggal kan? Iya, setahu saya udah meninggal tuh Mendoza. Jadi digantikan oleh juniornya waktu itu Gilberto Mendoza junior. Nah kita itu kayak semacam tribut lah gitu. Bikin di Uruguay waktu itu. Tinju pro tuh ya? Tinju pro, Daud juga main. Jadi partai utamanya adalah Daud. Waktu itu lawan Korea kalau nggak salah. Iya, tinju Argentina. Oh, Argentina. Nah, bayangin dari yang pertama bikin di Indonesia aja, masalahnya kan juga udah banyak. Di sini emang itu sumber masalah. Di sini sumber masalah. Minum aqua terasa minum air keras. Segala macam bidang aja begitu. Warnanya sama putih ya. Sama warna putih, tapi begitu kita minum wah ini kenceng bener. Biasanya mendekati hari-hari H tuh biasanya gitu, mendekati hari-hari pertandingan tuh jadi kenceng tuh. Jadi kenceng, kok keras semua nih gitu. Ya terus gimana? Terus ya udah ya waktu itu kita ambil ya kesempatannya. Jadi walaupun ya ini serius nih Uruguay, tapi kita kebetulan kita juga punya teman-teman di luar yang cukup dekat.
dan cukup punya pengaruh di dunia tinju. Jadi mereka juga sangat helpful ya, jadi sangat membantu gitu. Jadi ya bikinlah. Walaupun saya juga nggak tahu jujur aja sih Uruguay di mana waktu itu kan, maksudnya nggak kepikiran juga pergi ke sana karena kebayang jauhnya juga kan. Itu beneran. Tapi setelah sampai di sana nggak nyesel dong. Problemnya itu bukan hanya dari sana, jadi dari sini karena kan semua itu kan kita kerja sama TV swasta juga kan. Sementara produksinya tuh harus digabung di sana dan di sini dengan perbedaan waktu. Wah itu beneran di ujung jauh di banget kan, Indonesia ujung sama itu. ujung kayak ditusuk tembusnya di dia gitu kan. Jadi akhirnya ya udah saya waktu itu saya pikir nggak mau mundur lah. Lagian kapan lagi nih kan bikin acara di Uruguay. Tapi lo keren lo bisa do something di negara orang tuh kan. Iya keren tuh. Sampai koordinasi sama kalau TV lokal ya. Disuruh ke Uruguay nggak bakal nolak. Tapi liburan. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Bagus sana juga. Tahu kan bener kan? Nggak jauh-jauh dari situ. Very nice. Saya berusaha untuk nggak ketawa tadi. Ketawa. Jadi mungkin itu yang lo pikir juga salah satunya. Gue kalau nggak berangkat ke Uruguay, aduh nggak bisa lihat Latina. Tapi sampai ngangkut di sana, ya Daud inilah ya ikut ngelihat ya. Kalau di sini kan mungkin ya ini angkut ini tolong ini. Kalau di sana saya sendiri yang ngangkut jadinya. Iya. Karena kan kita nggak bisa bawa banyak orang berangkat kan. Itu kan dan susahnya ada koordinasi karena kan waktunya mereka kerja, waktunya kita tidur di sini. Iya. Sementara produksi ini kan live. Berapa jam ya bedanya? Ada 12 jam lebih ya? Ya sekitar segitu ya. Iya. Segitu kan? Iya. Segitu ya. 12-15. Iya sekitar segitulah. Jadi benar-benar dua malam sebelum tuh, wah itu masalahnya juga kayak apa tuh namanya canvas ring kayak gitu tuh kita bawa dari sini kan, karena kan kualitasnya ternyata kita lebih bagus daripada dibandingin Uruguay. Ya. Jauh. Kualitasnya Kalau bicara kualitas, luar biasanya lagi. Itu masalah waktu itu, karena masalah dengan masalah shipping dan segala macam. Jadi nyampe sana, barang itu nggak bisa sampai. Jadi waktu itu H-7 kalau nggak salah, H-7 apa 6 gitu lah. Saya mesti mikir kan, ini gimana caranya? Karena di dalam itu kan ada brand-brand sama sponsor ya. Yang masuk, iya. Dan termasuk TV kan. Kalau nggak muncul di situ, selesai. Jadi waktu itu saya pikir daripada muter-muter di masalah mendingan nyari solusi. Ya. Karena kalau nyari muter-muter di situ aja kita nggak beresin masalah juga. Itu bagus itu, nggak kayak orang-orang Indonesia biasanya fokusnya di masalahnya doang. iya tapi gini loh, kalau gua jadi Don King tuh dia gua panggil, gua kasih sertifikat, gua kasih sertifikasi ke dia langsung, gila. Jagoan ya. Bikin di negara Latin. Iya. Wah, itu gila. Gokil sih ya. Dan di sana mirip-mirip di sini. Apanya? Nggak ada duit juga jalan, Bos. Iya kan? Jadi iya memang. Jadi harus ya tetap ya. Tetap. Gila. Harus kuat. Not even for one penny katanya. Wah, gua bilang apa sih orang-orang gua bilang gila one penny. Ada problem lagi yang lainnya. Mereka nggak bisa bahasa Inggris. Betul. Aduh. Saya nggak bisa bahasa Spanyol. Ya. Jadi kayak ada frustasinya sendiri sih untuk ngobrol gitu. Ini kayak ini ngomong kemana? Sementara kan ini mesti kita beresin nih gitu kan. Nah, ya udah waktu itu. Nah ini lucu nih soal kanvas tadi nih. Ini H-2 nih ya? Enggak. Ini masih sekitar H-4 lah. Okay. H-4, H-5. Tapi kan barang itu kan nggak bisa datang karena kan jarang yang ada kesalahan dan pada akhirnya harus menunggu kargo berikutnya yang makan waktu gitu kan, karena flightnya jarang dan nggak banyak. Tapi gini Bos, intinya sukses kan? Intinya sukses kan? Sukses. Artinya berjalan dengan baik semua, sesuai dengan rencana gitu. Wah senyum, udahannya senyum. Dan TV di sini juga. Nah TV ini ada ceritanya. Jadi maksudnya yang kanvas tadi itu akhirnya mesti datengin orang dari pedalaman Argentina
Saya kebayangnya yang lagi tidur di bar terus habis itu dibangunin terus naik bis ini Aduh, ribet banget. dan dia mesti ngegambar di dalam hotel. Karena kan kita nggak sewa tempat yang besar pada saat itu kan. Karena venue baru disewa H-2 buat setting ring dan segala macam. Jadi dibuat dan saya masih deg-degan karena saya nggak tahu prosesnya dia bikin. Pokoknya ini bikin aja. Kayak begini deh. Asal jadi aja. Jadi, nah waktu itu partner kita kebetulan Samson Lekovic ya. Ya. Itu salah satu orang yang berpengaruh di tinju. Nah, Orang Argentina juga? no, Amerika dia. Wah, jadi lebih bagus berarti. Jadi ketika malam itu saya ngangkut barang dan saya ngotot mau lihat kanvas ringnya, itu sempet jadi cekcok lah kasarnya kan saya sama dia gitu kan. Cekcok segala macam. Tapi akhirnya udah saya paginya pokoknya dia bilang kamu nggak usah khawatir. Pokoknya pagi kanvas kamu rapih, bagus. Semalaman nggak tidur tuh deg-degan karena kita urusan sama TV dan kawan-kawannya kan di sini kan. Schedule udah schedule nggak mungkin ganti nih. Nggak mungkin juga tiba-tiba besok nggak dari. Tapi akhirnya on air kan? Akhirnya on air. Jadi pas besoknya ternyata ada kanvasnya dan bagus, bagus dan lega kan. Terus ada muncul lagi masalah baru. Masalah satelit. Ya ampun. Masalah satelit. Jadi waktu itu pihak TV-nya pasti satelit di sananya nih. Enggak, pihak TV-nya waktu itu hanya membatasi jamnya untuk mengambil di jam tertentu kan. Mungkin Om Ari tahu. Jadi dia membatasi di jam tertentu. Malamnya saya udah bilang dari berapa hari sebelumnya tolong dipanjangin karena ada proses di mana Daud mesti jalan, lagu kebangsaan mesti diputar dan segala macam. Nah, pas lagi tapi waktu itu mereka bilang enggak kok waktunya cukup, terlalu tipis saya bilang. Terlalu tipis. Kita nggak mungkin dorong petinju ini jalannya lebih cepat tuh. Udah nggak mungkin karena itu mereka juga nggak mudah buat lewat buat ke situ kan maksudnya. Jadi akhirnya pas beberapa ronde terakhir keputus ya. Beberapa ronde terakhir tuh keputus. Jalannya putus. Karena Satelit. Jadi waktu itu berarti ada yang nggak bayar tuh. Jadi keputus. Nggak ada duit, nggak ada satelit. Ya, jadi akhirnya keputus dan saya pikir ya udahlah ya. Maksudnya yang penting saya fokus sama pertandingannya. Iya. Oke, jadi kesimpulannya sukses ya, sukses. Dan itu yang kenapa dia Kopassus. itu dia. Semua obstacle ini, dilewatin. Apa namanya? Harus dipakai nama Don di depannya. Jadi Don Gustian Tira harus Don Tira atau Don Tira. Karena gini, yang diceritain dia ini sama dengan Don King waktu di Afrika Selatan. Sama di film itu ya. Itu Don King ke Afrika Selatan itu cuma dia mau cari sensasi sebetulnya. Orang nggak punya uang dia nggak punya uang. Dia gila-gilaan aja tuh dia bawa Muhammad Ali ke sana. When We Were Kings filmnya. Itu kan sama gitu loh. Ya. Orang Afrika Selatan nggak bisa aja ngomong Inggris. Iya. Di Zaire sana tuh, di Zaire tuh. Iya kan? Orang mainnya di open air. Ya. Kejuaraan dunia kelas berat di open air. Iya. Gila. Lawan Foreman ya. George Foreman sama si Muhammad Ali almarhum. Kejadiannya kayak beliau ini. Jadi emang orang-orang yang punya predikat Kopassus tuh, aduh. Don King juga Kopassus tuh. Sekarang ini udah dapet nih nama Don nih ya. Kopassus supaya jangan salah, kita ulang lagi Komando Pria Khusus. Karena ada yang marah lagi. Udah pakai topinya gitu lagi ya kan. Komando Pria Khusus. Ntar yang sejantung, wah apa tuh Bapak? Nah, sekarang beralih dulu ke sang bintang kita malam ini. Ini dia nih, ini lebih penting. Daucino Jordan, mestinya gue yang sebut tuh namanya, ya kan? Iya. From the apa namanya? Kalau petinju itu kan ring announcer tuh pegang peranan buat nyawa si petinju naik juga gitu loh. Ya kan? Jadi kalau dapat announcer yang kayak Michael Buffer, Jamie Lennon, itu kan cara nyebutin nama tuh kayak orang nyanyi gitu kan. Ada pengaruhnya nggak ke petinju? Sangat ada. Artinya ketika ring announcer yang katakanlah seperti Bung
seperti Jimmy Lennon atau Michael Buffer punya pride tersendiri ketika nama kita disebutkan dan daerah kita disebutkan, negara kita disebutkan. Itu rasa kebanggaannya luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Satu itu, kedua, waktu mereka menyebutkan nama Anda dengan mendayu-dayu gitu, siapapun dengan Indonesia, ada pengaruhnya nggak ke Anda? Atau Anda jadi lemes gitu loh? Saya merasa saya bagian dari petinju-petinju hebat yang biasa disebutkan juga dari yang sering kita tonton. Jadi artinya level kita juga tidak kalah dengan petinju-petinju hebat yang lainnya, karena kita berada di ring announcer yang beken, yang hebat, yang populer. Jadi ketika kita berada di situ ya tentu sebuah kebanggaan buat kita, dan kita merasa sangat yakin bisa memenangkan pertarungan karena kita berada. Jadi di ada level. pengaruh ya? Ada. Ada pengaruh positif ya buat petinju ya? Ya. Tapi mereka sebut namanya udah benar semuanya tuh. Ya, jadi biasanya sebelum naik ring mereka memang sudah ke corner saya Dicek lagi ya? Dicek lagi kita mau dipanggil nama apa dan segala macam, bahkan kadang-kadang pakai, kalau Jimmy Lennon sempat langsung ya pakai bahasa Latin gitu kan. Jadi Masa dia, keren banget. Lu bisa ngomong Latin? kalau yang luas sih nggak bisa ya, tapi ya paling yang kecil-kecil aja. Yang gitu. Cino bisa, itu Cino Latin. Oke. Tapi begini, gue baca data lo nih, lu tuh keluarga petinju ya? Ya. Babe juga tinju? Oh enggak, orang tua saya, bapak ibu saya petani. Kok bisa anak-anaknya semua tinju? Bingung gue. Itu di rumah kayak apa hidupnya tuh? Ribut mulu. Kayak berantem mulu kali adek kakak ya. Enggak, gara-garanya gimana? Gara-garanya pasti yang abang paling tua nih. Ya. Ya. Jadi kalau boleh saya mau-flashback ulang bahwasannya abang saya Damianus Jordan kan dulu ketika tampil pertama kali di sini di tinju profesional, kala itu ada Evander Holyfield datang ke sini. Iya, betul. Jadi dia bertanding, dan kalau saya tidak salah Bung Ari lah yang menawarin announcernya. Michael Buffer Indonesia. Ya. Iya, oh iya, enggak, maksudnya keren. Lu tepuk tangan kayak apa lu biasa. It's showtime. Ya, kan, siapa lagi yang angkat diri? Siapa Sendiri, lagi? gimana sih? Orang lain gua nggak pikir. Lanjutkan. Oke, terus gimana, Daud? Ya, jadi kami sebenarnya ada 6 bersaudara, semuanya laki-laki. Terus dimulai dari kakak sulung saya Damianus Jordan. Damianus, ya. Dia kala itu masih SMA dan pergi merantau. Jadi kebetulan kami tinggal di Kalimantan Barat, kota Kabupaten Ketapang itu luas sekali, Bung. Luas sekali. Jadi untuk satu kecamatan ke satu kecamatan saja bisa 1 hari. Jadi apalagi dari satu kecamatan ke ibu kota kabupaten itu bisa 2 hari, bisa 3 hari. Saking luasnya kala itulah ya, karena infrastruktur jalan dan segala macam kan belum menunjang. Nah, sang kakak pergi ke Kabupaten Ketapang namanya, dan dia di sana berlatih tinju, lalu dia mengikuti pertandingan daerah, dan kemudian dia berprestasi, lalu dia melihat bahwasannya adik-adik yang di kampung perlu saya ajak untuk mengikuti atau menggeluti sama profesi sebagai seorang petinju. Nah, saya satu di antara saudara-saudara saya yang diajak untuk hijrah ke Kabupaten Ketapang itu, dan di sana kami berlatih bersama-sama dengan juga anak-anak yang ada di sekitar di Kabupaten Ketapang itu. Dan ya seiring berjalannya waktu, kompetisi tinju amatir kami jalani, kami ikuti, lalu ya muncul prestasi demi prestasi diraih baik sang kakak maupun kita adik-adiknya. Dan ya terlebih dulu dia terjun ke ring tinju profesional kala itu tahun 2000. Damianus. Ya, Damianus Jordan. Lalu ya saya masih menginjak SMP kala itu. Oh gitu. Ya, jadi ya saya sekolah. Tapi gini, sorry nih, saya potong nih. Kalau saya lihat catatan Anda nih, data Anda, ayah Anda keturunan Tionghoa ya? Ya. Tionghoa Kalimantan. Ya. Ya kan? Ibu Anda Dayak asli. Ya. Ya kan? Anda juara dunia. Damianus juga tinju. Adik-adik Anda tinju. Ini mungkin ada faktor gen juga nih.
Bisa saja. Ya. Iya. Lu ngomong lu. Karena wah gila, itu suku Dayak, wah itu survival skillnya keren. Maksud gue Dayaknya Itu gua. dia, tahu survival skill Dayaknya kuat Iya kan? itu. Karena waktu saya kesana, waktu gua kesana. Ketemu cewek? Ntar dulu. Oh belum sampai situ. Oh belum. Lu biasa aja ngomong. Oh iya saya. Iya. Oke, terus. Waktu saya di sana itu ketemu orang-orang Dayak, saya dikasih tahu tuh, Pak, hati-hati Pak. Kenapa? Wah, Bapak mau ngapa-ngapain mereka udah bisa tebak kira-kira gimana. Jadi ini ya, agak ngeri saya di sana nih. Suatu saat itu kejadian, saya ke sana kalau nggak salah ke Samarinda deh, ya. Itu orang sana bilang Bapak pasti balik lagi ke sini karena udah minum air sungai apa tuh? Kapuas. Udah minum air sungai Kapuas, pasti Bapak balik lagi. Saya nggak percaya, bener gue balik lagi. Oh ya? Emang ada itu? Ada pepatah begitu ya. Itu. Ada pameo begitu. Orang dari luar seberang kalau udah minum air Kapuas pasti akan balik lagi. Alasannya apa? Pasti akan balik. Gitu. Betul nggak, Daud? Iya, kebanyakan memang masyarakat Kalimantan Barat mempercaya hal itu. Tapi kalau saya sendiri sebetulnya ya semua kembali kepada pribadi kita. Iya, kalau Anda minum air Kapuas malah ke Australia. Nyebrang doi. Beda buat orang Dayak ya. Oke. Nah, ini cuma sekedar ilustrasi aja. Iya. Tapi intinya spirit Dayak itu sama spirit dari ayah Anda itu pasti banyak pengaruhnya sama karir Anda kan. Tahu-tahu Anda jadi tinju pro, tahu-tahu Anda ngetop. Yang saya mau tanya, peran promotor Mahkota Promotion ini, Mahkota Internasional nih, yang dipimpin sama promotor kita nih, Don Tira nih. Don Tira. Ya. Itu kalau boleh saya tahu kapan sih Anda berkenalan dengan Don Tira atau dengan Mahkota? Kok bisa ke sana gitu loh? Kan promotor banyak waktu itu. Ya. Ya, jadi perlu diketahui bahwa Mas Tira ini bagian dari keluarganya Pak Raja Sapta Oktohari. Oke. Jadi beliau ini sepupunya Pak Raja Sapta Oktohari. Oke. Jadi Bapak Raja Sapta Oktohari kebetulan tanah kelahiran ayahnya berada di kampung saya. Bapak Usman Sapta Odang itu lahirnya di kampung yang sama dengan saya. Nah, jadi ikatan emosional kedaerahan itu. Iya, saya dekat dengan ayahnya Bang Okto. Ya. Ya kan kita pernah datengin sumo pegulat dari Jepang juga dulu tuh main di Iya. sana, main di Kalimantan tuh. Iya. Cuma saya nggak berpikir kalau Okto akan juga jadi seorang yang punya perhatian sama tinju gitu loh. Iya. Nggak mikir tadinya seorang Daud Jordan terorbit dengan adanya mahkota, di belakangnya ada Pak Okto. Iya. Dan rupanya di belakangnya ada lagi yang namanya Don Tira nih. Iya. Nah, Anda belum jawab tuntas di pertanyaan gua tuh. Kan promotor banyak, kok bisa ke sana gitu loh. Selain latar belakang emosional tadi, ada tanahnya Iya. gitu ya. Ada nggak latar belakang lain? Misalnya gini, Mahkota punya perhatian yang lebih serius daripada promotor lain gitu misalnya. Atau tawarannya mungkin lebih bagus. Yang lebih menarik atau apa gitu. Kenapa sama Mahkota? Ya, jadi memang alasan saya sendiri memang karena faktor ikatan emosional dan hingga sekarang dari awal kami memulai pun bersama Mahkota Promotion, bersama Mas Tira, bersama Pak Okto, bersama Pak Usman Sapta Odang, kami datangnya ikatan kekeluargaan. Jadi dengan ikatan kekeluargaan ini tentu mengeratkan hubungan, baik itu hubungan emosional maupun hubungan olahraganya. Dan kebetulan Pak Usman Sapta Odang kan memang sebelumnya pencinta olahraga dan beberapa kali menjadi promotor Bung Elias Pikal kala itu waktu bertanding di Pontianak. Dan ini ketua karate juga. Betul. Jadi ikatan emosional olahraga beliau tidak lepas sehingga diturunkan kepada anak-anaknya dan diantaranya Pak Raja Sapta Oktohari yang kalau boleh tahu kita sampai sekarang dari awal dimulai karir olahraga beliau mulai dari menjadi pengurus hingga sekarang juga kembali menjadi pengurus yang lebih tinggi lagi di organisasi olahraga. Jadi itu menunjukkan memang kami datang dari kekeluargaan sehingga talent yang ada bisa tergali potensinya, bisa
ditunjukkan potensinya melalui kepromotoran yang mereka miliki, sehingga hingga sekarang kami masih tetap bersama-sama. Jadi Anda melihat mahkota serius gitu ya, serius banget gitu ya. Sangat serius. Buat mempunyai seorang Daud Jordan gitu. Ya. Punya program yang jelas gitu kan. Ya. Anda lihat itu kan? Ya. Ya. Kira-kira gitu ya, Bung Promotor. Tahun berapa sih ketemu berlian ini? 2016 kita awal itu tadi 2016 ya. kita mulai kerja bareng ya. Maksudnya saya anggap selain sebagai keluarga, sebagai rekan kerja saya gitu ya. Daud. Ya buat saya sendiri sih Daud udah seperti adik saya ya gitu ya. Jadi di sini ada spirit Kalimantan ya. Ya Di belakangnya ya. ya nggak bisa ditutupi bahwa memang Ya nggak kita apa-apa, dapat dari itu. Indonesia juga kok. Iya aja. Jadi jadi saya memang sudah sering mondar-mandir juga waktu itu. Oke. Ke Kalimantan kan memang. Tapi ya bukan hanya itu sih, tapi memang karena saya ngelihat bahwa gini loh. Seorang Daud Jordan itu buat saya tuh totalitasnya di tinju tuh luar biasa. Waktu 2016 usianya berapa masih? Kalau sekarang saya 33 tahun ya berapa ya? 20 berapa ya? 29 ya? Iya. 29. 28 atau 29 gitu. Iya. Wah ya itu umur subur sih. Umur subur. Kemarin sih masih subur sampai sekarang. Maksud lo? Nah, ini kalau aku boleh tanya nih, biar ada gunanya, ada gunanya juga di sini nih. Lo dari tadi gue Iya. ngatet terus ada apa nih? Enggak, ini udah contekan. Kan saya kan ngomongin promotor. Waktu itu aku nonton salah satunya ini, kalau nggak salah, Bung Daud ini ada masuk ke Golden Boy Promotion. Ya. Itu tahun berapa dan kenapa kok bisa masuk? Ya, jadi sebelum Mas Tira tadi yang sampaikan bahwa beliau masuk di Mahkota Promotion ini di tahun 2016, tentu kan fase sebelum 2016 itu kan tentu berjalan. Nah, saya sendiri bersama Mahkota sebenarnya di tahun 2007 sudah memulai dan itu berjalan memang. Oh, jadi Daud di Mahkota 2007? Ya. Oke. Masih Okto itu? Ya. Ya. Sudah Pak Okto dan berjalan seiringnya waktu dan kala itu Pak Okto bermitra dengan almarhum Daniel Bahari. Kala itu, Oke. Nah, karena kan waktu itu juga masih ada televisi swasta yang eksis dalam menyiarkan pertandingan tinju setiap minggu. Dan kenapa saya bisa ke Amerika? Karena memang dari program tinju yang dulunya dibuat oleh salah satu televisi swasta kita. Dari situlah saya mendapat prestasi dan mendapat kesempatan melalui Pak Daniel Bahari dan Pak Raja Sabta Oktohari dengan Mahkota Promotion. Saya ditawari bertanding oleh Oscar De La Hoya di Amerika kala itu di Las Vegas. Itu keren banget. Anda ketemu sendiri sama Oscar? Ya, bahkan beliau menandatangani kontrak kita untuk 3 tahun kala itu. Maksudnya itu via Mahkota kan? Via Mahkota, tapi kita bersama-sama ke Amerika karena saya bertanding. Iya. Keren banget. Ya, Oscar De La Hoya sendiri oke. yang manggil, itu keren banget Di sih. sini ada Oscar Taylor tuh. Hah? Aduh. Udah tutup di Blok Iya, M. aduh iya. Oke. Enggak, itu saya masih belum nangkep dengan clear perjalanan Anda di tinju pro dengan mahkota dari Bang Okto, kemudian beralih ke Don Tira, di tengah-tengah Anda bertemu dengan Oscar De La Hoya dengan Golden Boy Promotion-nya itu ceritanya gimana? Itu pengolahan komunikasinya gimana kok bisa begitu tuh? Itu artinya gini, Oscar De La Hoya Golden Boy Promotion itu gak gampang loh ketemu dia. Wah, iya. Agak-agak susah juga tuh. Ini agak-agak luar biasa lah. Bisa nggak saya dikasih gambaran tuh? Ini biar Mungkin bantu jawab kali ya. Iya. insan tinju biar jelas juga. Ini Biar ngerti nih. Karena kan ya mungkin bagi kalian tuh normal, tapi bagi orang-orang tuh gimana sih caranya? nggak normal juga. Nggak. Nggak normal juga karena yang perlu dipertanyakan adalah
sehebat apa sih nama Indonesia di depan petinju, di depan insan tinju Amerika gitu. Itu dia keren Nah, itu banget kan. itu. Emang Iya kan? keren banget. Itu bagus banget itu ya. Coba tadi gimana? Ya, jadi memang ini mungkin yang harus dipahami dulu ya. Promotor itu salah satu kuncinya adalah hubungan yang baik dengan Federasi Tinju Dunia, Badan Tinju Dunia, Ya. dan dengan sesama promotor Oke. Dimanapun ya. Dimanapun. Jadi bisa kita itu sangat menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan tinju di dunia juga. Kasarnya inilah pelaku tinju di dunia juga. Nah, ya kita rajin kontak-kontakan juga dengan Matchroom, kita rajin kontak-kontakan juga dengan Golden Boy, kita juga dengan beberapa partner di Jerman juga. Jadi memang itu yang harus dijaga, komunikasi itu, karena kan Jadi networking ya. betul. Jadi dan dengan kayak begitu kita bisa berkomunikasi untuk tinju di level dunia. Ya. Kita membangun hubungan baik dengan WBO, WBA, WBC, IBF dan segala macam, dan IBO. Itu sebetulnya ya karena kita kan harus memikirkan karir dari petinju. Di mana ada peluang buat dia masuk di partai kejuaraan, itu yang harus kita jaga gitu loh. Ya. Dan kita harus menjaga eksistensi petinju kita di level itu kan. Ya. Jadi salah satu targetnya ini bicara peluang juga ya, mencari peluang ya. Iya. Kan komunikasi itu kan kita kan kontak-kontakan, kita selalu update terus kan. Membangun peluang buat yang dipelihara ini kan. Betul. Jadi mungkin prakteknya adalah ketika waktu itu Pacquiao lawan Matis ya? Lucas Matisse di Malaysia. Kuala Lumpur ya. Itu kita kontak-kontakan dengan Roberto Diaz. Roberto Diaz itu waktu itu apa ya? COO ya? Iya. CEO dari CEO Golden Boy Promotion. CEO atau apa salah? Ya. Dari Golden Boy. Dia orang kepercayaannya Oscar De La Hoya. Nah, waktu itu kita kontak-kontakan dengan dia dan banyak yang mau ketemu sama dia waktu itu di KL karena seorang Roberto Diaz ya. Kalau orang tinju pasti tahu lah dia. Seorang Roberto Diaz. Tapi dia waktu itu bilang, "Oke, ketemu saya ya. Kita ngobrol." Di mana? Di kamar, di suite kita. Gue aja deh, kata dia. Ya akhirnya kita ketemu di situ. Kita karena waktu itu saya mesti ngobrolin pertandingan antara Daud lawan Jorge Linares. Jorge Linares kan waktu itu masih di Golden Boy. Under Golden Boy. Jadi kita ngobrol lah waktu itu panjang. Tapi kebetulan waktu itu Jorge Linares baru kalah ya kalau nggak salah ya. Iya. Baru kalah ya. Iya. Baru kalah. Jadi kita harus mikirin dari sisi bisnisnya. Ya. Gimana caranya? Karena dia juga nggak mau beresiko kan. Dia melawan seorang Daud Jordan juga bukan lawan yang mudah di mata dia gitu loh. Nah akhirnya dia berpikir waktu itu sempat inilah maksudnya dia bilang ya udah kita adain di ini aja deh, kata dia di Cancun. Ya, Meksiko. Di Meksiko. Cancun ya. Saya pikir wah Cancun boleh juga nih. Tapi pas saya WhatsApp istri saya, dia langsung nggak usah kesana deh, kata dia. Soalnya Itu benar. Nggak usah kesana kata dia. Ya udah. Cancun dikenalnya sebagai tempat spring break, Om. Enggak, berarti istrinya lebih tahu Meksiko. Oh benar itu. Wah itu perlu ditanyakan berarti. Nah, ini gua punya kesimpulan aja. Pengalaman. Tapi poinnya benar bahwa begitu di tempatnya dia, kita nggak punya kontrol sama sekali terhadap petinju kita gitu. Jadi semua Tapi Meksiko tuh gudangnya petinju loh. Oh iya. memang. Nah, saya waktu itu ngotot bahwa pertandingan itu harus di Amerika. Jadi belum ketemu titik temu. Tapi intinya dari tadi keterkaitan yang tadi itu adalah networking. Bisa bertemu dengan dia dan ngobrol itu penting sekali buat karir petinju kita. Karena kan berikutnya mungkin bukan hanya Daud, mungkin ada petinju lain kayak petinju-petinju kita yang lain. Kita tetap mesti ngejaga networking itu. Dan Daud sebagai petinju salah satu yang menurut saya komunikasinya paling bagus dengan pihak-pihak di luar.
Daud berteman dengan hampir semua pelatih dunia. Dia berteman dengan promotor juga, dia berteman juga dengan petinju-petinju dunia. Dengan ring announcer berteman nggak? Iya. Sangat berteman Selain baik. gue. Asik. Saya sangat berteman baik. Boleh. Masuk. Kita masih sering WhatsAppan sama Jimmy Lennon Jr. sama Michael Buffer. Oh ya. Ya. Oke, good. Boleh minta nomor teleponnya? Ya, karena gini, kalau lu nggak deket sama ring announcer, mereka juga seorang manusia juga suka gila juga. Nama lo dipleset-plesetin nggak enak. Oke, terus gimana, Bung? Iya. Iya. Jadi buat saya itu penting, networking itu penting ya. Kan aku sorry potong. Waktu aku juga kita udah pernah episode ini dan Bang Joey waktu itu udah ngomong katanya emang promotor itu harus selalu rajin untuk networking. Bukannya ada convention ya tiap itu convention apa tuh? Biar bisa dijelasin ke orang-orang yang kurang ngerti nih kayak saya. Ya, jadi terakhir itu saya bawa Daud dan partner kita juga waktu itu, dan Bang Okto juga ikut waktu itu. Partner kita satu lagi ada Sim. Kita berangkat waktu itu ke Tokyo karena ada WBO convention di Tokyo waktu itu. Tahun berapa itu? 2019. Sebelum COVID. Sebelum COVID ya. Oke. Dan itu biasanya tiap tahun itu ada. Ya, tapi tempatnya beda-beda. Iya, oke. Tempatnya beda-beda. Jadi waktu itu kebetulan diadakan di Tokyo dan kita diundang. Ya, itu tempat di mana kita bertemu semua dengan promotor-promotor dunia dari masing-masing negara. Dan termasuk ketemu juga dengan para petinggi-petinggi WBO di seluruh negara. Nah, kalau boleh tahu kita berapa promotor Indonesia yang diundang ke sana? Yang datang cuman kita. Jadi gini nih, ini pertanyaan bagus. Jadi yang namanya promotor di Indonesia itu barang yang masih dianggap asing gitu loh. Jadi emang sebetulnya yang namanya the real promotor tuh di Indonesia tuh jarang. Salah satunya ya Mahkota. Ini aja, iya. Yang lainnya Nggak dianggap ya? kalau gua bilang level mereka belum promotor sebetulnya, belum promotor. Mereka mohon maaf, levelnya masih IO lah, masih IO gitu. Jadi masuk akal. karena gini, promotor itu lingkup kerjanya begitu luas sih sebetulnya, terlalu luas malah. Ya kan dia harus set up satu company yang betul-betul lengkap gitu loh. Betul. Dia punya PR markomnya, dia punya Matchmaker tadi. Betul. matchmaker, Legalnya terutama harus kuat. Legalnya juga oke. mesti orang legalnya malah harus lawyer tuh di situ. Terus scouting juga dong? Atau Ya. termasuk apa nggak itu? Termasuk juga. Karena kan kalian harus Kalau tahu di dong. kita iya. Oke. Oh, Iya, scouting masuk juga. Memang sebaiknya si promotor olahraga dia harus lengkap. Tapi pengalaman di Indonesia mengatakan ya mungkin Bung Tira juga Daud juga tahu bahwa promotor di sini yang paling penting adalah promosi sama bayar petinju, selesai gitu loh. Ya. Nah. Terlalu sedikit gitu, kerjanya terlalu sedikit. Promotor nggak itu banyak yang mesti dipikirin. Nah itu menurut saya, mudah-mudahan saya salah ya. Yang pasti mesti punya visi sih sebetulnya. Itu udah pasti. Dia mesti tahu, mesti melakukan. Dia ini punya aset kan sebetulnya. Petinjunya ini asetnya sebetulnya. Jadi dia gimana memaksimalkan itu gitu. Nah, bukan hanya di level kalau hanya sekedar bikin pertandingan ya, bikin pertandingan. Ya jatuhnya IO bener. Tapi kan ini kita menyusun sebuah strategi. Kadang-kadang kita kan bisa berdebat lama untuk itu. Bahkan kita pernah suatu hari nih, pengalaman aja. Satu hari kita berkumpul di Bali. Karena memang waktu itu Bang Okto waktu itu ada di Bali, saya lagi di Jakarta, terus lagi pisah-pisah kita. Kan Daud kan tinggalnya juga di Kalimantan kan waktu itu kan, sampai sekarang. Jadi waktu itu kita sepakat ngumpul di Bali waktu itu. Kita mesti ngobrol nih, karena ini ada tawaran waktu itu yang cukup besar gitu ya. Tapi waktu itu tidak mencukupi. Jadi kita mesti lihat nih plus minusnya. Dan kita berdebat lumayan lama, membahas itu, diskusi dan berdebat waktu itu lumayan lama dari beberapa sisi, dari beberapa sudut pandang gitu loh. Ya.
Jadi menurut saya promotor seperti itu gitu. Iya. Jadi bukan hanya sekedar oke gue dapat pertandingan udah gitu ya udah kita kerjain aja Jalanin gitu. Iya. Ya kita nggak mikirin gitu. Maksudnya abis itu dia akan pulang. Nah ini yang saya pikir harus dipahami dulu gitu loh. Kalau kirim petinju semua bisa kirim. Asal ada uang tiketnya. Iya. Asal ada undangan dari sana. Tapi kan kita mesti lihat ngebangun karir petinju tuh bukan karena gini sekali kita meleset itu akan bisa jadi rekor yang enggak. Ya. Sementara rekor pertanding buat mereka itu penting untuk nilainya mereka. Iya. Jadi kalau sampai kita salah-salah langkah itu bisa bahaya gitu loh. Bahaya buat karirnya dia, buat kita juga Ya. kita sebagai promotor ya. Visinya ntar bakal nggak sampai. Dan itu menyangkut kondite nanti kan, Iya, kondite dari institusinya gitu, Betul. Di mata internasional, di networkingnya itu kan. Nah kembali ke Dow Jordan nih, ada seperti Australia, itu juga masih bersama mahkota. Ya. Nah, itu hanya untuk training atau apa? Ya, jadi selama di Australia saya training dan bertanding juga di sana beberapa tahun, sempat bermukim di sana, berlatih, bertanding. Berapa lama tuh? Kurang lebih 3 tahun. Wih lama juga ya. Ya. Oh, iya. So you speak English very well then. Inggris, Latin, Tudai, orang Australia. Iya. Berapa lama? 3 tahun di sana. Ya, 3 tahun. Di mana di? Di Perth. Oh di Perth. Ya. Wih, di Perth. Ya. Indonesia banyak Itu tuh. banyak orang Indonesia di Iya. Perth. Daud, itu waktu di Australia, Anda bawa sparing dari Indonesia juga ya saya dengar ya? Ya, waktu itu saya tetap bersama Mahkota Promotion. Kala itu bermitra dengan Dragonfire, yang kala itu Dragonfire itu punyanya teman-teman kita di Australia. Di bawah manajemen Dragonfire itu masih ada Chris John. Oke. Jadi kita bersama-sama dari praktis dari tahun 2010 hingga 2013 itu bersama-sama di sana, bertanding bersama-sama melawan petinju-petinju yang disiapkan oleh promotor Mahkota Promotion, dan ya kita seiring berjalan waktu berprestasi dan bisa memenangkan pertarungan demi pertarungan selama Oke, di 3 sana. tahun, 3 tahun itu biayanya yang nanggung siapa? Mahkota Promotion. Mahkota ya? Makanya Bukan Australia. bukan Mahkota Anda Promotion. bilang tadi ada kerjasama, mungkin mereka Di sisi nanggung apa? pelatihan. Ya, sisi kepelatihan. Oh, pelatihannya. Ya, Tapi dari finance, Mahkota. mahkota. Ya. Wah, hebat juga mahkota ya. Mahkota kuat juga ya. Ya, 3 tahun loh naruh berliannya di Australia. Anda bisa jelasin nggak perbedaan persiapan seorang petinju pro di Australia sama di Indonesia? Bedanya apa gitu? Ya, saya kira sama-sama punya perbedaan pastinya ya, dari tim pelatih yang ada di Indonesia maupun di luar. Tetapi kan kita bagaimana caranya menimba ilmu dari pelatih-pelatih yang ada beserta pelatih-pelatih asing itu supaya mampu meningkatkan kemampuan kita, karena levelnya juga semakin tinggi. Maka kita harus berguru, harus bermitra, harus bersama-sama sehingga bisa dilihat dari grafik pertandingan. Jadi selama di Australia juga saya tidak mengalami kekalahan. Setiap pertandingan mampu menyelesaikan rencana atau program yang disiapkan dari tim kepelatihan. Karena gini, kenapa saya tanya itu? Kenapa gue nanya itu pun? Gimana? Ini pengalaman gue di olahraga. Pelaku olahraga yang Indonesia, hampir semua cabang, itu kalau sama orang asing tuh kayaknya, wah, udah pelatih asing tuh kayaknya, wah, hebat, Wow gitu. banget ya. Padahal biasa-biasa aja gitu loh, ya kan? Dan menurut gua perbedaannya selalu ya mungkin ada lah di metode latihan, di fasilitas dan sebagainya. Tapi yang paling utama sebetulnya, kalau gue lihat sih mereka lebih detail aja, lebih Program. bikin program lebih detail. Dan ini orang kita kalau dipegang orang asing dia disiplin, bingung juga gue. Itu gimana, Mas promotor? Ya, kalau dari sisi saya ngelihatnya bahwa dalam persiapan pertandingan yang salah satu komponen yang paling penting itu adalah sparring partner. Oke. Karena itu kan sebetulnya itu yang akan menggambarkan keadaan nantinya. The actual fight ya. Ya, the actual fight-nya seperti apa.
Jadi itu mungkin yang masih jadi salah satu keunggulan ketika persiapan di. Dan di sana banyak lawan ya. Betul, mereka banyak lawan Oke. dan mereka dan kita waktu itu ya, persiapan waktu di Spanyol itu cukup banyak lah petinju-petinju yang memang petinju-petinju yang cukup berkualitas ya pada saat itu ya. Ya. Oke. Untuk sebagai sparring partner untuk kejuaraan waktu itu dibuat di Rusia ya. Ya. Jadi ya strategi penting kalau buat kita sangat penting strategi, tapi juga gambaran sparring partnernya itu juga sangat penting. Karena mereka karena di situ dia akan mengaplikasikan semua Semua yang dia dapat waktu latihan. latihan gitu. Oh, maksudnya gini, karena kan karena kan gini, menurut gua kan emang orang kita juga banyak petinju di Indonesia. Cuma mungkin harus menyesuaikan dengan lawannya itu Betul, yang mungkin betul. makan dietnya beda, build-nya beda atau apa, makanya Iya, kalian yang paling cari utama, sparring. yang paling utama gini Put, di Indonesia sih nggak kurang-kurang petinju, banyak petinju. Masalahnya kagak latihan-latihan. Nggak latihan. Iya, beda kan. Mereka nggak punya dana, nggak punya sasana, nggak punya apa. Beda. Berkeliaran. Aduh, di Jawa banyak banget tuh petinju-petinju yang nganggur gitu kan. Padahal bagus-bagus. Nah, itu problem juga. Dan mereka berkompetisi di tingkat di level Eropa, Amerika. Jadi Yang lebih mereka pengalaman. juga secara pengalaman mereka memang mungkin mereka bukan petinju-petinju apa yang levelnya di atas ya. Iya. Tapi mereka juga bukan petinju-petinju yang nggak punya jam terbang gitu loh. Iya, iya. Iya, Jadi dan mereka udah terbiasa untuk main di level-level seperti itu. Jadi ya saya pikir itu yang ngebantu salah satu persiapan dari. Kalau boleh saya tahu Mas Promotor, 3 tahun tuh berapa miliar untuk membina satu petinju pro? Ya, keluarin lah angka lah. Kalau dari persiapan ketika di Australia karena waktu itu kan sebelum tahun 2016 ya. Ya. Jadi Dolarnya berapa tuh dolarnya? waktu itu saya belum aktif. ya. Aktif. Oh. Itu belum aktif. Tapi kalau ditanya Tapi bahwa boleh estimasi kira-kira ya? persiapannya untuk persiapan Ya, selama 3 tahun lah Selama itu 3 tahun tinggal tuh di keluar berapa? Australia. Wah, Keluar berapa tuh? kalau 3 tahun di Australia sih saya jujur ya, maksudnya mungkin bisa ditanyakan ketika saya yang persiapan dia di Spanyol atau di luar Indonesia ya. Mungkin Bung Daud tahu. Ya, Kira-kira berapa sih 3 tahun tuh? sekarang saya kembalikan lagi kira-kira berapa kos biaya yang harus dipakai ketika kita di luar negeri. Jadi bisa diimplementasikan sendiri. Karena buat Yang jelas buat saya nggak murah. Nah, betul. itu Nggak dia. murah. Iya. Iya kan? Ya. Jadi saya terkagum-kagum juga sama komitmennya mahkota gitu loh. Iya. Iya kan? Karena gini, saya juga ngurusin olahraga. Cuman bedanya kalau tinju kan individual. Ya. Kalau saya kan ngurusin tim. Ya. Ya, basket kan tim. Terus terang mabok saya. Karena satu kali berangkat tuh Mabok 20 orang gitu loh. Itu pemain doang loh. Iya kan? Nah, petinju aja lu tanya lagi sama gua. Kan gua bilang mahal pasti udah. Gitu. Emang jago tinju counter itu, namanya counter. Bukan konten, ledek gua deh. Karena minimal aja 3 sampai 4 bulan dia dalam persiapan. Minimal kan 4 bulan 3 bulan Iya. persiapan. Lu tahu nggak angkanya berapa? Ya, bisa dibayangkan lah. Nggak bisa. Teman-teman bisa dibayangkan. Makanya kita nanya. Ya. Nggak ada orang pajak di sini, tenang aja. Dan yang dilakukan mahkota itu bukan hanya sekedar di Australia, bukan sekedar saya persiapan di Spanyol. Jauh sebelum itu saya dipersiapkan di Amerika. Iya. 3 Oke. kali saya berlatih dan tinggal di sana untuk bertanding. Jadi Pertanyaan gue, 3 tahun lu di Australia Berapa? Lu jangan muter-muter sana kemari. Ntar gua makin bingung lagi. Nggak, kasih aja kisaran. Kira-kira. Kisaran. Misalnya dari satu 1 bulan, 5.000 US misalnya sebulan gitu. Nah, misalnya. detailnya sendiri saya tidak bisa mengetahui karena itu kan di ranah promotor, di ranah manajemen. 5.000 sih pasti Ya. 5.000 pasti. 5.000 pasti. Oh, itu 5.000 Tapi yang pasti mahal di sana. Yang pasti Bagaimana kita dipersiapkan untuk Gini. tempat tinggal. Nah, pertanyaan gini aja, kalau misalnya sekarang disuruh dia 3 tahun di sana, kira-kira harganya berapa sekarang? Kalau sekarang ya, Kayak gitu aja, biar kan dia waktu itu alasannya nggak ada di sana. Nah, coba kalau sekarang dia 3 tahun Daud di sana, 3 tahun berapa?
Tadi kan udah di sini untuk kira-kira 5.000 sih ada sebulan ya. Itu pasti. Ya pasti lah. Pasti. Kalau itu sih pasti. Nah, kalau kira-kira sekarang 3 tahun ke depan, karena berapa nih? ya ini tergantung dari biaya kepelatihannya juga loh. Nah, ya udah pokoknya udah masukin aja itu semua. Masukin itu semua. Nah, kira-kira biar tahu aja nih penonton ini kira-kira berapa. Ya kalau bicara angka itu kan sangat Kira-kira. Ditembak nih. Kalau meleset juga nggak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting tembak aja dulu. Ini kan yang nonton banyak yang calon petinju juga. Jadi ada Iya. gambaran dia. Iya. Wah, Biar lo tuh harus sejago ini karena lo tuh dibiayainnya tuh segini banyak kalau dikirim ya, keluar. Ya hanya living cost-nya aja mungkin ya sekitar 5.000-an. itu living cost aja. Living cost. Bisa 20.000 nggak untuk semuanya secara per bulan ya? Aja. Bisa tergantung pelatih Bisa. dong. Iya, udah termasuk. Terkadang mesti bayar pelatih, bayar sparring Partner ya, sparringnya. Partner. ya. Terus- Untuk 3 tahun soalnya ini kan. Bisa. Apa foodingnya dia apa segala Bisa, macam. bisa. Wah, Gila. wah, sekitar 20.000. Jadi Itu memang mahkota dapat- tapi 20.000 buat sebulan gitu. Sebulan. Enggak. Nggak sampai. Kan kan kita langsung nggak per tahun apa? Kan tadi 3 tahun kan di sana. 3 tahun. 3 Iya. tahun lebih kalau Lebih. Paling kan ada dong 500.000 ada dong. 500.000 enggak lah. Oke, nah kan itu kira-kira dapat dong. Jadi palingan 450 Karena di Australia juga nggak murah kan. Enggak murah. Oke, artinya gini, kenapa gue tanya ini dan agak pusing gue tanya. Gue mengharapkan yang nonton ini ada orang-orang yang atau insan-insan tinju yang punya ambisi buat jadi tinju pro, Iya. buat berkarir di situ kan. Kalau dia lihat program ini kan dia, wah si Dow Jordan di Australia 3 tahun segitu, waduh. Berarti gue mesti cari gue ke mahkota atau gue kemana kira-kira gitu loh. Iya. Mahkota mau nggak nih melihara gue gitu kan? Wah gue mesti serius nih, mesti bener-bener kira-kira gitu sebetulnya. Iya. Kayak gitu informasi ke mereka bahwa ada orang-orang kayak mahkota gitu loh. Ya. Ya kan? Dan salah satunya berlian yang digosok oleh mahkota adalah Daud Chino Jordan gitu loh. Gue pengen seperti Daud, gue pengen ke mahkota karena gue belum lihat orang lain yang gue lihat di program podcast itu mahkota tuh yang komitmen berdarah lah, ya kan? Akhirnya kayak gitu. Cuman kalau nggak lo berdua apa Ini apa? angkanya diumpetin, mereka juga jadi mikir nih. Gua Yang mesti- pasti besar, yang pasti pasti nggak besar. ya, yang pasti nggak bukan. Jadi gini loh, kalau kita ketika akan turun di dunia ini di tinju ini sebagai promotor, ya itu tadi bukan sebagai IO gitu loh. Bukan Ya. bukan sebagai IO, tapi memang sebagai promotor. Jadi Karena kalian punya bisnis plan kan pasti kan? iya, jadi nggak bisa hanya satu kali bikin acara terus udah gitu Selesai. udah selesai, udah gitu tidur lagi sampai Iya. 2 tahun kemudian baru bikin lagi. Itu namanya buaya, Bos. Mangap aja begitu udah kenyang. Mingkem, mangap lagi. Itu namanya buaya, ya kan? Iya, gitu. Nah, kalau boleh tanya nih Om ya, silakan. karena kan sekarang kan ini generasi mungkin ya generasi yang lebih muda nih. Mau nanya doang nih. Karena sekarang yang lagi heboh, hype adalah MMA. Iya kan? Ya. Penasaran, apakah menurut kalian, menurut itu dari sisi promotor boxing, kalian kalah sama promotor MMA karena pasti dilihat dari sisi exposure ya, atau enggak? Karena gini, kalau misalnya aku ngelihat itu kan kita tuh punya world champions boxers ya. Kalau MMA ini baru nih, tapi kenapa udah jadi lebih diomongin dan lebih hype dibandingin boxing yang kita jelas-jelas udah pernah, kita punya history of world champions nih. Kenapa? Apakah itu dari sisi promotornya atau dari sisi trending MMA-nya ini nih? Ya memang Ya, gini, gua pernah ngobrol sama satu orang tokoh tinju juga dari salah satu asosiasi yang ada di Indonesia. Yep. Lama-lama ini petinju larinya ke MMA nih, Ya. ya kan? Karena lu sepi-sepi aja lu, gue bilang. Lu nggak ngapa-ngapain sih pada asosiasi banyak. Mereka nyalainnya lah.
bukan nyalain, mereka lempar ke promotor. Mereka ya itu kan promotor pada diam-diam aja kan? Iya, iya. Ya kan? Iya. Pada berdiam, ya kita kan cuman asosiasi cuman regulasi, ya kan? Aturan main. Sebagai sanction ya. Sebagai sanctionnya. Ya selebih-lebihnya cari duit, iklan apa segala macam sama tayangan TV ya promotor lah. Nah kalau promotor nggak bergerak, bertinju kan mesti makan, mesti apa segala macam. Akhirnya larinya ke MMA. MMA. Nah itu coba gimana tuh? Maksudnya ngerasa tersaingi apa enggak? Karena jujur deh, sama gue juga grow up suka banget sama boxing. Kalau ngeliat MMA, gue agak kurang suka tuh kalau misalnya udah di lantai peluk-pelukan, Sama. udah males. Tapi masalahnya anak-anak zaman sekarang itu larinya ke sana. Kenapa? Padahal kita punya world champion, so mungkin dari MMA Iya. enggak juga. Mungkin Daud mau jawab. Gimana? Menurut ada pengaruhnya dari sisi promotor atau emang cuma Dan udah- mungkin juga ada pikiran dari Daud suatu saat ke mau kesana juga tuh. itu dia bisa. Ya kalau nggak MMA apa kayak gitu. MM Juice. Kita nggak di endorse loh. Gimana? Mungkin Ya, ada jadi- nggak masukan? Jadi begini, kita sendiri, saya masih merasakan bahwa tinju punya pasarnya sendiri, Iya. Betul. MMA punya pasarnya sendiri. Jadi apapun yang terjadi sekarang ini karena memang MMA lebih hype, saya kira tergantung dari sudut pandang masing-masing ya. Jadi kalau tinju ini tetap punya pasar tersendiri, teman-teman sendiri Bung saja masih senang tinju kok gitu kan, sekalipun tinju yang sekarang di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun belakangan memang cukup menurun dalam tanda kutip untuk Penonton. tampil di setiap event, karena memang apalagi di fase 1-2 tahun ini dipastikan cukup sulit untuk bisa bangkit karena memang faktor pandemi Covid ini. Tapi saya percaya bahwa tinju punya pasar sendiri, punya masa sendiri yang Ya. tidak akan berkurang, sekalipun kompetisi secara rutin lebih kurang dibanding MMA. Sama halnya dengan MMA, mereka tidak akan kehilangan pasar karena mereka punya pasar sendiri yang dimana para penonton atau masyarakat yang menggandrungi olahraga MMA tetap konsisten untuk mendukung kompetisi di MMA. Jadi saya kira kedua-duanya tetap punya pasar sendiri yang tidak akan pernah selesai dan tidak pernah berhenti untuk. Iya. Ya mungkin bisa diterima. Itu jawaban yang Pandangannya Daud. diplomatis. Tapi kalau boleh gua nambahin sebagai informasi ke Bung Daud juga ke Mr. Promotor bahwa ada satu hal yang perlu kita simak bersama gini. Kalau tahun 90-an ke atas sampai tahun 2000-an, ya 2000 lebih lah. 2015 gitu ya. Itu TV swasta dan TV lain. Boxing itu 5 TV loh. Ya. 5 TV. Artinya semua TV punya program tinju. Semua TV memandang tinju ini layak jual. Betul. Ya kan? Sellable lah, sellable. Sekarang kebalikan. Ya. Sekarang semua TV nayangin MMA nih. Satu TV tetangga tiap malam minggu. Memang import dari luar, tapi dia tayangin kan. Iya. Terus satu lagi tuan rumah, ada apa namanya? One Pride. One Pride. Iya. Dan saya dengar One Pride itu juga masih lokal ya. Ya. Masih Iya. lokal punya. Terus ada lagi satu lagi TV dia juga nayangin juga tuh. Juga impor. Ya. Artinya frekuensi informasi MMA atau apa sih namanya ini, fighting ini, Ya. itu sekarang begitu sering gitu loh, Betul. ya kan? Mau nggak mau ada pengaruhnya loh ke Boxing. ke boxing. Pengaruh yang paling saya takutin atau yang paling gua khawatirin adalah ke marketingnya, Iya. ya kan? Gimana nanti kalau selesai Covid, kata Bung Daud ini karena Covid kan, tinju mau muncul lagi, agak berat startnya kalau menurut gua karena semua TV udah fighting nih. Iya. Gimana Mas Promotor? Ya, ini kita bicaranya kan
di Indonesia atau di luar? Di Indonesia. Indonesia. Oh, kalau di Indonesia, oke. Karena kalau di Indonesia menurut saya kenapa acara-acaranya jadi berkurang? Ya karena memang kita stok petinjunya juga nggak. Stok petinju atau promotor tidak? Promotornya aktif? juga, promotornya juga nggak aktif gitu loh. Jadi nggak pertandingan tinju tuh di Indonesia tuh ya bisa dihitung lah berapa banyak sih, gitu kan? Nah, Tinju pro ya? petinju pro ya, petinjunya mungkin banyak, tapi kalau nggak ada yang bikin pertandingan, nggak ada promotornya, ya percuma juga kan. Pada akhirnya kan atlet itu kan butuh hidup ya. Ya. Mereka mesti memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan kalau nggak ada pertandingan tinju terus mereka mau nyari Iya, uang dari mana? iya, Pada akhirnya nggak bisa disalahkan ketika akhirnya mereka pada akhirnya turun sebagian ke olahraga ke MMA gitu ya. Yang dimana saat ini cukup banyak produk dari MMA kan. Iya, macam-macam. Dari luar ada, dari dalamnya juga ada. Mereka juga cukup aktif di TV. Cukup dan segala macam. Memang lagi hype-nya lagi tinggi-tinggi. Lagi hype-nya lagi tinggi-tinggi. Makanya tadi saya tanya, kenapa ini bicaranya Indonesia apa luar? Karena kalau di luar, nilai bisnisnya memang dia growth-nya luar biasa. Oh, dia luar biasa. Tapi nilai bisnisnya tinju masih belum. Oh iya, kan? itu jelas. Itu kalau masih boxing itu mungkin kalau di Amerika kita nggak bisa compare. ya. Betul. Ya karena mereka udah jauh banget dan sudah industri kan. Udah. Itu its own culture, lifestyle. Itu boxing, Amerika, Vegas, Iya. Mekahnya. Nah, penasarannya adalah ini orang-orang soalnya sekarang orang-orang yang anak-anak baru yang baru mulai ngerti nonton sports bareng itu mereka lebih Ke MMA. MMA. Betul. Kenapa? Maksudnya gini, karena kan gini, misalnya kan mereka kan build hype. Yep. Apakah dari sisi promotor, apakah kalian akan mengikuti itu juga, or are you just gonna stick to your business plan dan see if it works out or not gitu loh. Jadi kayak apa kalian mau coba aplikasikan apa yang mereka lakukan juga? Karena ini aku ngeliatnya sebagai ini kompetisi loh. Iya. Karena ya jujur aku maunya boxing menang. Ya. Orang kalau misalnya mau nonton mendingan nonton boxing nih dibandingin nonton MMA. Tinju itu butuh juara kan ya, pasti. Seorang Chris John juga naik ketika dia menjadi juara. Seorang Daud Yordan naik ketika dia menjadi juara. Nah, saat ini regenerasinya nggak ada. Kalau menurut saya, Regenerasi dari petinjunya. dari petinju. Jadi kalau menurut saya sih Kak, saat ini regenerasinya sangat bisa dibilang sangat kurang gitu loh. Yang bisa bermain di level dunia itu ya hanya dihitung jari lah kasarnya. Ya. Ya memang tadi benar MMA banyak ini, tapi sekarang saya kembalikan gitu loh. Maksudnya apakah kita sudah berbicara di level dunia apa belum? Tinju kita sudah. Tinju kita kan sudah kan. Iya. Nah, kalau soal hype itu karena balik lagi generasi baru kan. Generasi baru ini kan lahir tahun 90-an gitu Ya, kan. 2000-an. Which is ketika tinju kita udah mulai naik. Dan apa yang mereka lihat itu yang hype gitu kan. Iya, apa yang mereka lihat itu yang hype. Tapi Dan kan mereka nggak tahu sejarah kan. Mereka nggak lihat latar belakang lagi. Iya. iya, tapi kan ketika kita bicara tinju, ya memang kita turun karena memang stok juara kita juga saat ini ya sangat kurang gitu loh. Stok di tingkat Ada nggak niatan dari mahkota untuk mengambil alih dengan pengertian gini tanda kutip? Udah deh, tinju pro tuh mahkota urusannya. dia Nggak ada maksud mematikan promotor lain. Tapi kalau ngelihat situasinya kayak begini sekarang, kenapa mahkota nggak ambil agresivitas gitu untuk? karena menurut saya kompetisi penting. Kompetisi itu membangun orang untuk membangun kita menjadi Iya, lebih tapi baik. diambil alih aja sama. Kalau diambil alih sama kita nggak ada kompetisi. Iya kan? Nggak ada kayak Jadi Maksud saya mahkota ambil semuanya. Jadi kompetisinya diambil, terus persiapan jago-jago untuk ke atas ke level yang lebih tinggi juga dipersiapkan. Jadi sebagai satu badan yang memang khusus menangani kegiatan tinju pro sedetail-detailnya gitu. Kompetisi di lokalnya apa segala macam. biar kita balik itu disorot sama dunia. ya Ini peluang loh buat mahkota. peluang, tapi di belakangnya ini apakah kita ada yang mensupport nggak? Karena biar gimana kita butuh support kan. Dari mana nih kalau Dari misalnya sisi mau finansial support? kita. Biasanya kalau support ini apa kayak brand
dari TV atau apa-apa. TV ya pokoknya dari semua lah, dari broadcastnya, dari sponsornya terutama. Nah, jadi kan maksudnya kan balik lagi tadi ke poin aku, bukannya kalian harus apa untuk mendapatkan itu harus ngalahin MMA dong? Enggak juga Sebetulnya enggak sebetulnya. juga. Enggak juga. Enggak juga. Karena Ini kalau misalnya kalah spot sama MMA di TV, Bro, gini bro, ini problem juga nih, problem juga. Gua pernah ngajuin satu program tinju ke satu TV swasta, nggak usah disebut TV-nya siapa gitu. Oh iya. Pertanyaan mereka cuma satu, lo bawa sponsor nggak? Dia bilang, lo beli dong, lo kan yang bagus program, lo harus punya ini dong, lo beli dong. Kalau di Amerika kan beli, dia beli, ya kan? Iya. Ada TV kabel apa segala Gitu. macam, mereka beli, pay per view kan semua beli. Nah di sini enggak, kita mesti bayar TV juga, yang bener aja. Iya. Jadi di sini memang kalau gua bilang sih political will ke olahraga masih jauh lah, masih jauh. Ya kita masih kalah lah sama sinetron. Nah, itu gua sedih bos, aduh, sedih banget, gua sedih, setuju. terharu gua. Tersanjung atau terharu? Terharu, orang Indonesia senengnya yang ya sinetron. Drama. Jadi ya Ya. karena seorang Daud Jordan Aja. main harusnya dia bermain di jam yang prime time. Iya, yang prime time-nya betul. Karena kita hanya punya seorang Daud Jordan gitu ya, yang dengan perjalanan karirnya seperti ini. Sayang kan kalau misalnya. Nah, Nah, ini bicara estimasi usia. Kira-kira berapa tahun lagi Daud bisa bertahan? Daud bisa bertahan. Ya, kalau saya sendiri karena memang hidup saya di dunia tinju, saya masih di atas 5 tahun bisa produktif untuk ini untuk bisa Masih bisa naik ring? Masih sangat bisa. oke. Sekarang 33 ya? Ya, karena saya mungkin salah satu petinju yang ada di Indonesia. Nih boleh juga saya sampaikan bahwa di masa saya aktif saya sudah punya 2 boxing gym di tempat saya, dan saya punya banyak regenerasi yang saya buat di boxing gym saya, dan standar boxing gym yang saya miliki mungkin nanti bisa dilihat di medsos, memang standar internasional yang saya bangun di daerah saya sendiri di kabupaten saya Kayong Utara. Bukan di Jakarta ya? Bukan. Ya, jadi saya salah satu petinju yang aktif tapi juga sudah mampu membuat punya boxing gym sendiri. Bahkan saya punya 2 dan Di Kalimantan semua? Ya, di Kalimantan, dan lengkap dengan mes, asrama, dengan kantor dan semua. Mantap, keren banget. Itu keren banget sih. Dan saya sudah punya beberapa juara yang sudah saya ciptakan dari hasil pembinaan yang saya lakukan. Nah, itu kenapa tuh. lu diem-diem aja punya gituan? Itu, nah langsung dioper ke mahkota. Enggak, kita bisa bicara tuh. Oh iya, bisa. Reality show kan bisa gitu. Reality show. Boleh. Daud Jordan mencari bintang. Ada bikin dong, ya kan? Daud Chinor Jordan. Gua mencari bintang. Kita bikin kerjasama sama mahkota. Bisa kan? Bisa. Jadi ya Iya dong. memang ya tadi pertanyaannya Omar yang kenapa nggak dikuasai semua? Karena saya menganggap itu tidak membangun kompetisi yang baik gitu ya. Saya pengen sebetulnya cita-cita saya sih sebetulnya jangan bersaing dulu deh saat ini. Ayo kita sama-sama membangun barengan. Naik. Ini tuh belum waktunya nih kita ribut satu sama lain, Ya. sibuk ngurus-ngurusin, energi kita habis buat ngurus-ngurusin yang nggak jelas. Buat saya ini semua gimana caranya supaya banyak pertandingan tinju, banyak promotor yang bisa saling bekerja sama, karena kita nggak bisa kerja sendiri. Betul. Selama ini saya ngerasain banget gitu, gimana kita bekerja tuh akan lebih maksimal kalau kita bisa melakukan kerjasama antar promotor, dan ya walaupun di belakangnya bisnis, tapi kan bukan berarti harus gontok-gontokan juga. Iya, benar. Jadi industrinya ini bangun aja dulu yang benar gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita bedah aja masalahnya itu apa dan solusinya itu apa. Betul. Maksudnya aku nanya nih, biar lebih untuk kedepannya untuk maju. Ya, Masalah in generalnya itu apa? Masalah in generalnya sekarang ya kita sangat kekurangan
pertandingan. Kekurangan pertandingan. Ya, tapi Oke. bukan 2 tahun ini ya. Ya. 2 tahun ini sebelumnya. Kita sangat kekurangan pertandingan karena gimana? Exposure nih berarti. Karena gini loh. Kalau tanpa pertandingan kita nggak akan bisa bikin juara. Gitu kan? Ya, setuju, oke. Seorang juara tidak akan bisa kita bikin kalau tidak ada pembinaan yang benar. Oke. Nah, problem ini kan bukan problem yang berdiri sendiri-sendiri. Ini kan satu sama lain terkait kan sebetulnya. Harus ada banyak kompetisi dulu di tingkat paling bawah. Iya. Habis itu dia akan bermain pertama dia mungkin akan bermain dulu di tingkat yang amatir. Habis itu dia baru akan turun di tingkat pro juga dia akan pelan-pelan ngebangun karirnya. Habis itu baru dia main di level dunia. Ya. Memang nggak gampang karena terlalu banyak pihak yang akan terlibat. Betul. Terlalu banyak Ya pihak. itu makanya tadi saya bilang. Iya. Nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Nggak bisa. Pihak yang terlibat ini mindsetnya belum tentu sama. Belum tentu sama. Visinya mesti sama dulu. Itu yang memperlambat ini ya. Harus ada visi, harus ada misi yang jelas, Misi yang sama jelas, semua, ada standarisasi, Betul. teknis, non teknis, ayo kita akan jalan sama. Maksud saya, gue nggak sabaran lihat situasi begini, bos. Ya kan? Karena di cabang olahraga lain juga begitu. Gue bilang, lo kalau lo emang lo begila, lo ambil alih deh, gue bilang. Iya benar. Ya kan, lo approach si ini, asosiasi approach ini. Ya udah, gue jalan, lo dukung. Kan ada Bang Op tuh dong bisa. Ya tetap tapi kita kan butuh. Bilangin aja. Ya kan, apa namanya, wise communication ala Bang Ok itu kan jago lah. Yang penting jalan. Yang penting jalan, benar. Ya itu tadi. Jadi banyak support yang kita butuhin. Salah satunya adalah support dari sponsor, dari broadcaster dan itu banyak sekali gitu ya. Selama sekian tahun ngurusin tinju, ada nggak peran pemerintah membantu dalam hal dana, finance? Kepedulian sampai ke sana gitu. Iya, itu ada nggak? Karena kalian itu membawa Iya. nama citra negara. Ada nggak? Bayangin, kalau gue jadi ring announcer nih, begitu gue sebut ladies and gentlemen, now the national anthem of the Republic of Indonesia, aduh gue bangga banget. Merinding, langsung merinding. Ya Itu kan? keren banget, itu keren banget. Please rise, tuh orang pada berdiri, ush. Bisa. Maksud gue, negara ngelihat nggak ini nih? Menghargai nggak? Dihargain nggak? Memberikan satu apresiasi dalam satu porsi yang luar biasa lah. Ini cuma atlet, cuma petinju yang bisa begini nih. Ya. Sebetulnya bukan cuma petinju ya. Atlet. Sebetulnya atlet. Iya, atlet. Maksudnya di ring tinju tuh, kalau Doa Jordan atau siapapun naik, lawan tinju dari negara lain, itu kalau gua sebagai ring announcer, gua udah nyebut itu, the national anthem gitu. Itu gue merinding loh, gue bilang gila nih Indonesia top banget deh. Maksud gue, pemerintah ada nggak sih Apresiasinya. satu apresiasi dalam bentuk kepedulian? Wah, Dow Jordan, gue mesti bantu, nggak bisa. Ini dia ngangkat, ini dia etalasenya Indonesia nih, kayak gitu. Iya, ada nggak? Ada nggak? Dari promotor gimana? Promotor lah yang berbicara. Gue mau tanya, lo berasa itu nggak? Dua-duanya. Harus dari dua-duanya dong. Lo ngerasa nggak itu ada satu yang bikin bulu Roma berdiri? Wah, gue kecil gue dilahirin dulu, gue gimana gue kecil, sekarang gue udah berdiri dengan Indonesia Raya merah putih itu, ada nggak lo? Ya kalau berbicara tentang pemerintah ini agak sensitif, jadi saya tidak berani sebenarnya berbicara tentang pemerintah. Justru hal-hal sensitif mesti dikemukakan di meja-meja ini. Ini dia platformnya ini. Lu dia, gua undang forumnya. Kita cari solusi. Iya. Kalau yang bicara si Ahmad atau si Bambang, orang nggak kenal. Tapi kalau Dow Chino Jordan, orang tahu ini yang bicara juaranya. Kira-kira gitu. Kita Gitu. mesti cari corong dari juara-juaranya dong. Kalau masa bisa aja bilang agak kurang atau gimana, ya kan? Biar supaya mereka bisa, oh ya udah nih kita harus lebih menginiin karena ya aku juga dengar juga banyak juga atlet-atlet yang Indonesia mungkin memang tidak terasa diapresiasikan. Justru mereka sekarang setelah udah membawa nama negara, kerjaannya malah ya susah nyari kerja. Kan kita banyak mantan-mantan juara dunia tinju, mantan-mantan juara OPBF segala macam. Gue datang ke rumahnya gitu, gue lemes. Ada yang nggak punya piala sama sekali. Lu tuh bekas petinju internasional berapa kali juara? Mana piala lu gini-gini? Gue jual. Tuh. Aduh, yang bener aja masih kayak begitu. Apakah masih sama? Ya jadi begini, dunia pemerintah
mau tidak mau, kalau kita mau meminta atau minta dukungan dari mereka, kita pun harus terlibat dari dunia pemerintah itu, yaitu ya kita harus masuk di dalam sana. Politiknya. Ya, politik pemerintahnya. Itu sudah saya rasakan sekali. Jadi Gitu ya. makanya mau tidak mau, kalau kita mau mendapat peranan besar di dalam pemerintahan, kita harus ada di dalam itu. Kamu mau dapat dukungan besar maksudnya. Betul. Oh. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau ya katakanlah kalau untuk kita tidak berbicara fase 2 tahun ini ya, tapi fase sebelumnya itu yang kita rasakan. Nah, maka dari pembelajaran sebelumnya, dari beberapa tahun sebelum belakangan 2 tahun ke belakang gitu kan, itu ya praktis pemerintah sebetulnya peduli ketika kita ada di dalam pemerintahan, tetapi ketika kita tidak dalam pemerintahan, bukan pemerintahan tidak peduli, tetapi semua ini tentang politik pemerintah, jadi harus ada nggak diprioritasin mungkin. Ya. Itu menurut lu bener apa salah? Ya, Situasi itu. saya tidak mengatakan salah juga tidak mengatakan benar, tetapi yang paling penting Itu adalah sekarang kenyataannya. ya, tapi yang paling Kenyataannya adalah Anda masih minum mineral water gitu kan. iya. Tetapi yang paling penting sekarang ini bagaimana kita bisa masuk di dalam sistem itu sehingga kita mampu memperjuangkan apa yang mau kita perjuangkan. Apa itu? Ya hak-hak seorang atlet, hak-hak kita sebagai olahragawan yang Kan punya prestasi. ada menterinya. Ya saya kira tidak semua menteri juga memahami tentang hak-hak itu karena memang tidak ada orang yang kita delegasikan di dalam itu. Lo kasih tahu dong menterinya. Gimana? Itu mungkin dia akan lempar ke promotor ya kali. Ya. Hah? Apa promotornya? Apakah itu tugas promotor? Gini, kalau buat kita yang sebagai promotor, Ya. kita ini kan bergerak di tinju profesional kan. Ya. Jadi sebetulnya pemerintah itu, kalau menurut saya tugasnya adalah di pembinaan, Oke. pembinaan Amatirnya ya. amatir. Nah jadi maksud saya saat ini yang harus dimaksimalkan adalah di sisi situ. Karena apa? Regenerasinya ini kan kurang. Ya. Dan balik ke pertandingan yang tadi. Regenerasinya kurang dan kita kan nggak mungkin saya turun ke bawah terus bikin pertandingan amatir di tiap daerah. Seberapa banyak yang mesti saya bikin buat menghasilkan petinju berarti kan? Iya. Udah nggak masuk akal gitu. Jadi untuk levelan Daud yang udah di level dunia gitu, ya oke, tapi kita mesti dibantu juga untuk punya stok petinju yang bisa dibesarkan di level dunia. Nah itu kalau menurut saya itu berat ya. Itu harus dibantu oleh pemerintah. Harus di mana dibantu. mereka itu harus bikin kompetisi nasional yang per kabupaten per Betul. apa dari tingkat yang terkecil. baru gitu. nanti kalian bisa filter. Betul. Baru nanti yang pemenangnya baru bisa Ketika di pro, jadilah berlian seperti Daud Jordan gini. Kan seorang Daud Jordan itu kan bukan hasil 2 tahun latihan terus jadi seorang Daud Jordan. Iya. Tadi kan Daud juga udah cerita dari kecilnya, keluarganya, dimulai dari kakaknya. Iya. Itu kan proses yang lama gitu loh Iya. untuk menjadi juara gitu. Nah, justru itu Mas Promotor, Bung Daud. Saya tuh kalau ingat-ingat seorang juara di Indonesia, itu kita harus berani kilas balik lah. Gimana dia dari lahir, waktu jadi sekolah dulu gimana perjuangannya, sulitnya cari makan, sulitnya beli vitamin, Betul. cari pelatih, belum kelengkapan, begitu jadi juara, ya kan? Iya. Pemerintah harus lihatnya ada anak negara yang luar biasa. Dia harus lihat, waduh perjuangannya ini luar biasa. Iya. Dia mau jadinya ntar jadi pro atau enggak, itu urusan lain. Urusannya ya, Tapi apresiasi itu mesti ada di pemerintah. Jadi begini, saya pernah baca buku. Kesalahan pemerintah adalah tidak menjadikan olahraga pilar utama bagi pembangunan bangsanya. Lain kalau di Amerika, bos. Oh beda. Ya kan? Lain di Rusia juga, lain juga di Korea, Cina. Sekarang kayak di Cina, ini mohon maaf, bukan membandingkan, tapi kita harus juga tahu situasi di negara lain kan. Ya, observasi aja. Di Cina tuh ada istilah anak negara, bos. Ya kan? Lo medali emas, perak, perunggu, anak negara. Yang dapat medali tapi berkali-kali ikut, tetap anak negara. Ya. Ya kan, lo mau pro kayak mau enggak anak negara. Gak usah jauh nasib sama Manny Pacquiao. Manny Pacquiao di Filipina itu sejajar sama
Boleh dibilang di bawah presiden dia. Iya, presiden. Senator kan? Senator. Di bawah presiden. Itu kan artinya apresiasi pemerintah luar biasa kan. Kayak gitu-gitu. Nah itu, jadi Bung Daud masih takut bicara. Karena kalau nggak digedor begini. Benar. Kalau nggak digedor begini, itu yang duduk di Senayan, asik-asik aja beli mobil baru kan. Oh iya, sementara Iya kan? yang beneran Tapi yang ngebawa benar-benar berdarah di ring tinju, berdarah di lapangan, berdarah di itu mana-mana. nggak di malah susah. Gimana coba? Ya, jadi begini, teman-teman kita di Senayan, para wakil rakyat kita di Senayan, sebenarnya mereka membutuhkan wakil dari komunitas olahraga ini sendiri. Wakil yang dimaksud adalah wakil yang betul-betul pelakunya, sehingga pesan dari pelaku ini bisa disampaikan terhadap Udah mereka. ada. Ya, nyatanya implementasinya tidak terlihat. Itu. Teman-teman kita yang dari cabang olahraga lain yang sudah ada menjadi wakil kita di sana, Udah ada? is oke lah. Itu terlepas dari kita kan berbicara tentang tinju nih. Iya. Jadi kita bagaimana caranya mengemas supaya ada perwakilan kita dari tinju sehingga nanti bisa diperjuangkan melalui parlemen. Nah ini yang penting supaya. Jadi gini Bung Daud, generasi saya ada wakilnya, sekarang juga ada wakilnya dari orang-orang olahraga. Dulu nggak tahu ya sekarang. Dulu sih di Komisi 10 DPR. Tapi mereka nggak bisa bersuara, tenggelam dengan hingar-bingar kekuasaan. Ini susah kan politik kayak begini, ya kan? Jadi hal-hal yang urgent untuk membangun bangsa, semuanya lelap di dalam permainan drama politik yang ada habisnya di negeri ini gitu loh. Ini yang gue sebagai warga negara yang udah nggak muda lagi, gue menyesali ini. Ya memang itu kendala juga dari perwakilan kita karena memang kita belum diberikan porsi yang besar untuk bisa berbicara. Memang itu juga menjadi kendala. Ya itu concern sih. Jadi bagaimana nanti ke depannya ya memang sebisa mungkin dari komunitas tinju bisa punya perwakilan karena kita praktis selama ini memang tidak pernah terjadi bahwa kita punya wakil di parlemen. Salah satu contohnya Manny Pacquiao tadi diceritakan bagaimana dia sejajar dengan presiden karena memang dia sudah berada menjadi parlemen. Iya. Dia menjadi wakil dari rakyat di situ sehingga dia bisa memperjuangkan semua atlet Filipina, atlet-atlet tinju Filipina khususnya. Iya, tapi dia dikasih kesempatan untuk duduk. Jangan lupa, dia dikasih kesempatan untuk duduk sebagai seorang senator. Dan karena nama yang begitu besar diagungkan oleh rakyat Filipina, itu wakil-wakil rakyat atau orang-orang penting di Filipina nggak berani nolak. Begitu Pacquiao masuk, dia harus masuk, kalau kita dihajar rakyat nih. Oke, pertanyaannya di Indonesia siapa yang pernah maju untuk masuk parlemen di komunitas tinju? Praktis hanya Chris John tahun 2018. Kita ada wakilnya kan di sana. Belum. Ada Yayu Basuki, ada ini. Iya, wakil Tapi kan dari olahraga spesifik spesifik. olahragawan. Tinju belum pernah mewakili, dia harus bicara olahraga. Saya Oke. bilang sama Yayu, saya bilang sama si Utut Hadianto, lu perjuangkan olahraga, lu perjuangkan olahraga. Gimana Mas promotor? Ini Ya. dilema lo sampai hari ini. Enggak, karena kalau buat saya concernnya beda dengan Daud. Kalau ditanya saya sebagai promotor atau saya sebagai pribadi ya, tapi kalau sebagai promotor, buat saya yang harus diperjelas adalah sistem regenerasinya. Saya tetap stick di situ karena nggak ada, buat saya nggak akan ada juara-juara tanpa regenerasi yang benar, tanpa pembinaan yang benar, tanpa pertandingan yang benar dari tingkat yang terkecil. Oke. Jadi kalau saya bilang, saya pribadi ke pemerintah, saya mengharapkan dukungan itu. Saya mengharapkan jadi dukungan. sebetulnya gini, kayak promotor juga ada handicapnya kan jadinya. Punya banyak handicap karena kalau pemerintah entah via KONI entah apa tenang-tenang aja, promotor juga kebakaran jenggot. Betul. Iya kan? Betul. Gua nggak bisa ngapa-ngapain nih. Iya. Iya kan? Pengusaha nggak dukung olahraga karena nggak ada himbauan dari pemerintah kan, nggak ada tax holiday. Amerika kan tax holiday. Pengusaha yang dukung olahraga kasih keringanan pajak. Iya. Ya sementara di sini yang mau dikasih keringanan buaya sama pajak semua kan susah kan. Dan kita bawa nama negara. Bawa nama negara. Iya, justru. Dan kita nggak malu-maluin. Bendera kita selalu bersama. Iya. Bersama- Anda sebagai promotor, satu sebagai atletnya
dua-duanya merah putih, dua-duanya Indonesia Raya. Iya. Nah ini pemerintah mesti nempatin porsinya sendiri dan kacamatanya harus ngelihatnya beda. Iya. Jangan Ya, sama aja. Ini gitu. pengalaman saya dan Daud ya, waktu kita di Manchester, Ya. satu stadion Manchester Arena itu penuh dengan manusia. Ya kita waktu itu ya kita kan jadi lawannya mereka ya. Iya. Ya udahlah ya diteriakin ya udah. Oh, iya. Tapi begitu lagu Indonesia Raya diputer itu buat saya sebagai promotor itu yang bikin capeknya kebayar. Sadis nih gue dengernya langsung merinding. hening. Loh, iya, Gue dengernya eh, merinding, keren banget tuh pasti situasinya. ada 2 kali momen di mana saya ngerasain seperti itu. Yang pertama itu ketika saya jadi official buat Olimpik Rio tahun 2016. Oke. Waktu itu pertandingan final antara ganda campuran kita tuh Bulu tangkis. bulu tangkis, badminton. Pertandingan Tantowi final lawan Ahmad. Tantowi Ahmad Tantowi sama Ahmad, Liliana Natsir. Terus habis itu ngelawan Malaysia di final. Di final terus wah itu kan luar biasa kan. Waktu yang namanya kita melawan Malaysia kan selalu rame tuh. Oh iya. Nah, pas menang, terus habis itu lagu kebangsaan kan, naikkan bendera kan. Itu buat nyanyi aja susah, sesek banget di sini. Jadi itu perasaan yang sampai sekarang tuh saya inget banget gitu loh. Buat kita bisa, karena waktu itu semua hormat kan. Iya. Buat kita bisa stabil gitu ya itu sesek banget. Saya rasa itu bukan cuma saya aja, karena di sebelah saya juga banyak yang nangis. Jadi, nah yang kedua itu adalah ketika di Manchester Arena. Jadi ketika kita bawa bendera merah putih di negara orang dengan segitu banyak yang nonton kita, yang melihat kita, itu perasaan yang buat saya nggak kebayar gitu loh. Nah, jadi kalau ditanya bahwa keterkaitannya pemerintah, ya itu gambarannya. Iya betul. Itu gambaran yang kita nama kita tuh, nama negara kita tuh ada loh di situ. Kita tuh berdirinya gagah gitu loh Iya. dengan ketika bendera kita naik tuh kita tuh gagah dan kita tuh bangga sekali gitu. Betul. Dan saya pikir bukan cuma kita kok. Semua orang yang nonton pada saat itu juga ngelihat bendera itu naik, semuanya juga bangganya setengah mati. Mau sekesal-kesalnya apa sama pemerintah kita, ketika Iya, bendera itu naik, Iya. semuanya juga berdiri. Semuanya juga. Gue ngalamin. Gue sebagai itu promotor. Atlet nanti ada versi dia sendiri. Sebagai announcer, kalau udah Indonesia Raya, Beda ya gue rasanya. ngerasanya udah kayak melayang gitu loh. Iya. Tapi abis itu gue mikir, aduh, belum bayar listrik nih. Itu benar sekali. Ya karena kita waktu itu juga ada tanya apa yang ya. Ya, kita juga tanya waktu itu yang Aduh, otomotif lemes itu mereka juga ditanyain apakah dukungannya dari pemerintah gimana. Mereka sampai rela mati ya, ngebut-ngebutan rela mati demi nama Indonesia. Oh iya. Padahal ya itu dia, emang ya itulah kalau atlet-atlet emang lebih cinta Indonesia dibandingin sorry aja nih Indonesianya mencinta kalian, iya dong. Jatuhnya gitu kan, soalnya kenyataannya begitu. Ya, Jadi gue sih ngarepin satu saat sikon ini akan berubah. Amin. Jadi pihak-pihak yang terkait itu akan sadar bahwa di kehidupan bernegara berbangsa itu banyak hal yang penting gitu loh. Antara lain nggak hanya ekonomi, Betul. nggak hanya bidang teknik, nggak hanya telekom, tapi olahraga. Iya. Karena negara lain udah jadiin olahraga jadi, kenapa mereka menjadi industri? Karena mereka angkat olahraga ke atas kan. Betul. Kita enggak. Enggak kan, sekarang gini aja deh, jalan-jalan ke mall. Enggak, ada nggak yang pakai t-shirtnya, jangan marah nih, t-shirtnya Daud Chino Jordan. Iya. Nggak ada, ya, Oscar de la Hoya jaketnya. Iya. Gue bilang, pakai yang lain, Indonesia banyak juaranya. Oscar de la, lu kenal nggak sama dia? Enggak, gue beli doang. Ya. Itu dia. Dia beli juga di toko, artinya industrinya udah jalan di sini kan. Iya. Orang nyari jaketnya Oscar de la Hoya, harusnya kan jaketnya Daud Chino Jordan. Merek apa tuh? Chino Jordan. Wah, itu loh yang gue mau. Sepak bola juga begitu kan sama. Iya. Lu ke mall coba. Beli baju MU, Juve, Chelsea, Ya. Real Madrid. Gua cari Persebaya kagak ada nih. Begitu hijau gua lihat Muhammadiyah.
Jadi memang industri olahraga kita ini sebenarnya kompleks, mulai dari pemerintah hingga pihak swasta itu kompleks permasalahannya. Iya. Jadi memang inilah yang menjadi PR kita bersama sebetulnya. Bagaimana melihat itu bahwa itu masalah besar untuk kita mengajak semua stakeholder untuk juga bisa bersama-sama melalui dunia olahraga ini kita bisa mengangkat nama bangsa Indonesia. Melalui dunia olahraga ini nasib para atlet-atlet bisa diperjuangkan yang terdahulu maupun yang akan datang. Nah, maka ya saya kira kita harus bisa mengajak pemerintah dalam hal ini. Ya kalau nggak makin dikit. Iya. Iya benar. Kalau nggak makin dikit. Jadi sebenarnya pemerintah bukan tidak peduli, mereka peduli. Tapi ketika kita tidak ada di dalam sana, dalam tanda kutip, orang-orang yang punya kepentingan akan memanfaatkan itu. Iya, benar. Nggak Jadi masuk ini agendanya. yang terjadi. Ini realita yang terjadi di Indonesia. Jadi pemerintah harus, kita sebagai pelakunya masuk di dalam itu agar kita mampu memperjuangkan apa yang diinginkan oleh pelaku olahraga Indonesia. Jika kita mengharapkan perhatian dari pemerintah. Tapi kalau kita tidak berada di dalam sana, ya pemerintah juga akhirnya mereka berjalan hanya dengan regulasinya mereka saja. Nggak memprioritasin ini kalian. Ya mungkin kalau Daud Chino Jordan bicara hal itu 10-20 tahun yang lalu, orang masih ingat. Kalau sekarang udah nggak bisa. Ini di alam demokrasi kita berhak bicara loh. Berhak bicara, harus bicara gitu. Karena pemerintah kalau nggak digedor atau yang bersangkutan nggak digedor, mereka juga belaga gila juga gitu loh. Maka kita harus masuk di dalam itu. Jadi kapan? Berjuang itu bisa di dalam sistem, bisa di luar sistem, ya kan? Tapi para atlet itu semua di luar sistem, nggak ada yang di dalam. Implementasinya tidak bisa kenyataan di negeri kita kan tidak seperti itu. Harus. Ini sekarang begini. Dulu ini ada cerita bagus nih. Anda kan sebagai orang muda harus dengar juga nih. Dulu waktu presiden pertama Indonesia Bung Karno datang ke Rusia, Perdana Menteri Rusia Nikita Khrushchev sama presidennya tanya, Soekarno, lo kalau meninggal warisan lo apa buat bangsa lo gitu? Kenapa kalau tanya gitu? Enggak, nenek moyang lo ninggalin warisan bagus. Apaan? Candi Borobudur, Prambanan, ini kaget Soekarno. Wah, ini orang Rusia sampai tahu kayak begitu. Orang Rusia. Sementara bangsa gue nggak pernah nyinggung gue soal begini nih. Ditanya dong sama Perdana Menteri Rusia, Bung Karno lo mau apa? Kalau lo meninggal lo mau meninggalin warisan apa ke bangsa lo? Yang kira-kira membuat bangsa lo akan kokoh, akan hebat. Soekarno kasih waktu gue sebulan. Gue pulang dulu ke Indonesia, gue pikirin. Sebulan kemudian datanglah si Rusia gantian kunjungan ke Indonesia kan. Ditanya sama si Nikita Khrushchev, Soekarno, udah punya belum bayangan lo kalau mati warisan lo apa? Gua mau punya kompleks olahraga terbesar di dunia. Kenapa? Kalau gue punya itu, gue bisa bangun bangsa gue. Nation and character building di situ di olahraga. Soekarno. Artinya Soekarno menempatkan jadi pilar. Iya kan, dibangun. Jadi keluar Bung Karno. Sekarang itu tahun 62 kan dibangun Daud. Ya, tahun 62. Yeah. Udah sekian puluh tahun sampai hari ini nggak ada lagi gelora yang lain. Mana ada? Entah gelora Bung Karno yang mini di Thailand 12 kompleks olahraga berdiri. Karena pemerintahnya peduli kepada olahraga. 12 kompleks olahraga. Dan itu gua nggak diceritain orang. Gua kesana, gua lihat di Chiang Mai, gua lihat di Thailand, di Bangkok, gua lihat juga di daerah lain. Itu. Jadi memang para juara, para juara harus teriak. Kalau yang teriak bukan para juara, nggak kedengeran. Iya, benar. Harus teriak. Jadi orang-orang yang emang sebagai frontliners di olahraga itu yang teriak. Di mana-mana begitu, Bos. Jangan kita mesti nunggu masuk sistem. Dan bahaya kalau kita udah masuk sistem jadi enak ntar. Lupa teriak. Benar. Begitu. Yang udah begitu. Yang udah masuk sistem udah. Paling ketemunya di bakso tembak atau ketawa. Bercanda. Udah waktunya. Udah waktunya ini kita. Gue kebanyakan ngomong hari ini. Iya, apa-apa. Nggak enak sama promotor. Apa-apa. Harapan promotor nih ke depan untuk Iya. Buat sebagai penutup. Bung Daud Chino Jordan nih.
Ya, yang pertama sih pastinya kita pengen keadaan yang pandemi ini cepat berakhir ya. Selesai gitu, maksudnya kita cukup, karena kita saat ini dalam keadaan yang sulit banget gitu ya. Sulit dalam arti kata pertandingan pun ya bisa dihitung jari, itu pun sangat tertutup, nggak bisa ada penonton dan segala macam, sehingga akhirnya berpengaruh. Dan yang paling susah adalah ketika kita mesti travel kan. Sementara Daud itu kan hampir setahun kita mungkin 3 kali ya travel gitu ya. Jadi ketika itu ditutup, itu kan jadi masalah buat kita gitu loh. Kadang kita masih terima tawaran petinju-petinju besar malah. Tapi kita nggak bisa pergi gitu loh. Nggak bisa pergi karena pertama waktu persiapan, terus habis itu ada banyak faktor lah gitu ya. Jadi maksud saya pertama kita harus berharap ini kelar dulu. Ayo dong. Pada support deh kalau untuk yang ini, untuk supaya keadaan ini cepat beres gitu loh. Maksudnya support tuh ayo pada jalanin prokes deh gitu. Supaya ini kelar beres gitu. Dan cepat gitu. Setelah itu baru kalau apa yang ditanya bahwa rencana saya buat Daud adalah secepatnya lagi kita kembali ke level dunia. Nggak ada harapan lain buat saya. Karena buat saya Daud harus kembali ke level dunia dan saya akan melakukan segala cara yang saya bisa untuk bisa kembali ke situ. Mantap. Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Mantap. Nggak bisa ditawar. Target tahun depan. Apa tahun ini? Tahun ini saya pengennya sebetulnya tahun ini. Nyicil Tahun lah. ini udah mulai, karena kan kita kan nggak tahu nih regulasinya kan berubah-berubah ya. Jadi ya hari ini aja dapat kabar badminton. Iya. Jadi rese begitu ya. Jadi panjang gitu loh. Jadi buat saya ya saya pengen melakukan ini secepat mungkin, tapi ya balik lagi keputusan ini kan bukan di saya aja. Jadi ketika ini udah dibuka semua, saya akan secepatnya. Kita tetap menjaga komunikasi kok. Jadi maksudnya begitu ini dibuka, Daud bisa kembali ke tracknya gitu. Dan saya juga bilang ke Daud bahwa tetap latihan, jaga kondisi, karena kita nggak pernah bisa tahu. Tiba-tiba 2 bulan lagi dibuka udah kita bisa fight langsung. Kita nggak mau buang waktu gitu, karena kita udah buang waktu banyak kemarin. Jadi ya udah, saya pikir sih itu. Jadi harapan saya secepatnya lah kita bisa kelar kembali. Kalau dari Chino Jordan apa? Ya saya kira hampir sama lah ya, saya sebagai seorang atlet. Nggak mungkin ada target-target yang ingin dikejar? Ya pasti ada, artinya ketika ada kesempatan untuk itu ya itu target yang harus kita kejar. Nah sekarang ini bagaimana kita semua seluruh dunia ya keluar dari masa pandemi COVID ini supaya semua kegiatan bisa terbuka kembali, karena beberapa pertandingan yang ditawarkan kepada kami di luar pada saat COVID ini akhirnya membuat semuanya masih berantakan karena faktor-faktor tadi seperti yang disampaikan Mas Dira bahwa travelnya belum bisa dibuka, aksesnya belum bisa dibuka ke berbagai negara yang pada saat ini mengajak bekerja sama dengan kita. Jadi ya kita semua masih menunggu, tetapi saya sendiri tetap melakukan kewajiban saya sebagai seorang atlet profesional. Saya berlatih, saya konsisten dengan pekerjaan saya sebagai seorang atlet, terlebih apalagi saya sudah punya boxing gym sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berlatih. Oke. Yang terakhir nih untuk Bung Daud, ada nggak satu cita-cita mau seperti Pak Keo atau si Oscar de la Hoya atau mungkin yang lain yang bisa juara di beberapa versi tinju dunia nih, juara WBA, juara WBC, juara IBF, hampir dapat semua gitu. Ada nggak keinginan ke sana? Ya, artinya saya sangat ingin sekali punya sejarah bagi saya pribadi maupun Indonesia bisa meraih gelar sebanyak-banyaknya dengan waktu yang masih katakanlah masih lebih dari 5 tahun kesempatan saya untuk terus bisa eksis di olahraga ini. Tapi memang ya mudah-mudahan semuanya sesuai dengan rencana, COVID-nya juga di tahun ini bisa selesai dan kita bisa kembali berkompetisi di pertandingan. Gitu ya? Iya. Jadi masih ada ambisi ke sana ya? Sangat masih besar. Nih, kita tunggu nih 5 tahun ke depan ini ya. Tinggal didukung sama promotor aja nih. Merah putih harus berkibar ya? Itu yang pasti. Indonesia Raya harus berkumandang. Saat ini udah berapa badan tinju ya? Udah IBA, IBO, WBO, WBA, WBC. Jadi sebetulnya udah hampir
Cuma tinggal IBF ya. IBF, ya. IBF. IBF. Oh, WBA udah. WBA udah. udah. Yang tadi di Uruguay tadi. Oh, Oh, yang iya. dulu. Ya. WBC juga udah ya. Ya, WBC juga. 45 fights, 4 losses, 1 not contested kan? ya. 28 knockout. 28 knockout. Anda pernah kena knockout juga sekali ya? Pernah. Tapi dibales. langsung menang. Yang lawan siapa namanya? Itu lawan siapa tuh kena KO sekarang? Oh enggak, waktu itu saya lawan petinju Afrika Selatan. Waktu itu saya kalah TKO di ronde 12, diberhentikan wasit sebetulnya. Jadi bukan karena memang saya terpukul jatuh atau Oh, apa. tidak. TKO. Ya TKO, saya diberhentikan wasit. Dan ya saya kira itu bagian dari perjalanan karir saya yang saya harus terus maju. Tapi nggak apa-apa, manusia memang begitu. Iya. Iya. Kalau menang terus, Ya. wah. Justru Orang- seninya di sana. Ya, orang yang hebat atau petinju yang hebat bukan dia tidak pernah kalah, tapi bagaimana dia bangkit dari kekalahan. Gelap sekali. di Jadi situ. ada orang bilang sama Itu saya keren. nih, menang bagus, kalah lebih bagus. Wah. Ya. Karena belajar dari kekalahan. Iya kan, kayak kita hidup juga. Iya. Iya. Ya udah kita tutup aja dulu gimana? Oh, udahan? Udah. Oke. Oke, para insan olahraga, demikian salam olahraga untuk kali ini dengan tamu-tamu yang istimewa. Ada Daud Chino Jordan, sang juara dunia. Bapak Ada Tian, sang Tira. promotor Don Gustian Tira Tira. dari M-Pro Internasional, Mahkota Pro Internasional. Dan dia jangan sampai lupa yang sebelah kanan saya. Nah, pengganti saja episode ini. Enggak, kalau bisa seterusnya. Oh, jangan. Paul lebih keren. Oke, Om, finish it off, Om. Ada Mas Putra. Terima kasih Mas Putra juga. Thank you, Bung Ari. Thank Oke, you semuanya semuanya. juga terima kasih. Thank you. Dan itulah kesimpulan akhir kalau boleh saya utarakan kepada Anda semua. Olahraga Indonesia masih banyak problematikanya. Tugas kita semua untuk membereskan. Membantu pemerintah memberikan perhatian juga kepada kita. Ya. Salam olahraga.